Episode 93 Jenderal Jiwa Baru Lahir. Kesedihan menyelimuti seluruh kamp. Boneka mekanik bergemuruh ke depan, menurut pengalaman konklusif mereka harus bersembunyi, mereka harus membangun garis pertahanan, mereka harus melindungi sayap mereka dan bersiap untuk serangan itu. Mereka sudah bisa menghadapi gelombang perunggu yang bergelombang. Tetapi tidak ada yang bergerak, seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Para prajurit mengepung Mu Zixia, beberapa dari mereka menangis terseduh-seduh sementara beberapa dari mereka menyeka air mata mereka. Air mata mereka bercampur dengan pasir, dan menutupi wajah mereka. Mereka semua memiliki pandangan kosong di mata mereka, seolah-olah jiwa mereka telah ditarik keluar, mereka telah kehilangan semangat mereka, dan hanya mayat berjalan. Ketika komandan dan Tang Tua tiba, mereka saling memandang. Mereka tidak menemui perlawanan apapun, hanya melihat. Komandan dan Old Tang menjadi serius, mereka tidak dapat percaya bahwa tentara di depan mereka yang terlihat seperti tentara adalah pasukan elit yang bertempur dengan mereka, yang membawa mereka terluka dan sakit. Apa yang terjadi? Keduanya menjadi serius tanpa senyum. Berkali-kali, mereka secara tidak sadar memuji Mu Zixia karena keuletan dan otaknya, dan memuji pasukan Mu Zixia berkali-kali karena ulet meskipun menghadapi kesulitan mereka. Sejak awal, mereka dapat dengan mudah menyerang tentara Mu Zixia, tetapi dengan sangat cepat, pasukan Mu Zixia menjadi semakin sulit untuk dilawan, menyebabkan mereka semakin banyak cedera. Mereka adalah pasukan dengan tekad baja, disiplin yang kuat, semangat juang yang ulet, mahir dalam pembentukan dan taktik perang, satu-satunya pasukan dengan sinkronisasi 100%, dan layak menjadi tentara nomor 1 di bawah surga. Mu Zixia adalah lawan yang layak dan terhormat, dan para prajurit adalah prajurit yang layak dan terhormat. Dan ketika mereka melihat lawan mereka yang layak dan terhormat di tanah, keduanya tidak memiliki kegembiraan di dalamnya. Itu bukan kemenangan yang mereka inginkan. Mereka dengan hati-hati berjalan melewati prajurit-prajurit yang berduka, dan melihat Mu Zixia, berbaring di tanah, dengan mata bernoda darah yang mengolesi seluruh tubuhnya yang seperti batu giok, dan terkejut. Mereka akhirnya tahu mengapa para prajurit telah kehilangan semua perlawanan mereka. Mu Zixia adalah semangat tentara, begitu sesuatu terjadi padanya, tentara tidak lagi nomor satu pasukan. Old Tang berlutut, dan dengan ekspresi serius, dia memeriksa Mu Zixia. Kedua belah pihak telah berjuang begitu lama, dan saling menghargai. Alasan mengapa Mu Zixia benar-benar ditekan oleh tentara Salib Selatan bukan karena standarnya. Di satu sisi, dia adalah satu pasukan di wilayah musuh. Tidak hanya mereka harus menghadapi tentara Salib Selatan, mereka juga harus berhati-hati terhadap suku-suku Savage kontinen. Di sisi lain, pengalaman. Mu Zixia telah mengambil alih komando selama beberapa dekade, tetapi belum mengalami perang skala besar yang layak, untuk bertarung dengan komandan lama yang telah berjuang seumur hidupnya dan merupakan monster yang telah melalui baptisan perang skala besar, bagaimana mungkin dia pernah bersaing. Tapi Mu Zixia dengan gigih menahan serangan mereka dan berjuang dan tumbuh, bahkan menyebabkan komandan lama merasakan tekanan. Terima kasih. Suara Mu Zixia lemah seperti nyamuk, tetapi ekspresinya tenang, tolong jangan buang waktu lagi pada aku. Tubuh Mu Zixia tampak sangat aneh, rambutnya seputih salju seperti perak, tangan yang semula keras berubah menjadi putih pucat dan halus. Cahaya putih samar keluar dari tubuhnya, menyebabkan kulit dan dagingnya terlihat halus. Seluruh tubuhnya tampak seolah-olah melepaskan cahaya putih. Old Tang mengungkapkan ekspresi kaget, kekuatan hidup dalam tubuh Mu Zixia tidak menurun, tetapi malah menjadi lebih kuat, sampai-sampai menyerupai api yang bisa menyalakan malam. Apa yang menyebabkan perubahan yang menghancurkan dalam tubuh Mu Zixia adalah kekuatan hidup yang kuat ini. Itu terus membakar dan merusak tubuh Mu Zixia. Bahkan dengan pengalaman syair Old Tang yang bagus, dia belum pernah melihat hal yang begitu aneh. Ini adalah api suci. Mu Zixia berkata dengan lemah. Para prajurit di sekelilingnya tercengang, mereka mengangkat kepala, wajah mereka ditutup dengan syok dan tidak percaya. Api suci, hal yang paling akrab bagi mereka, teknik yang harus mereka kembangkan setiap hari, bagaimana adegan yang mengerikan seperti itu bisa disebabkan oleh api kudus. Dalam hati mereka, api suci memberi mereka kekuatan dan keberanian, dan bisa menyembuhkan luka-luka mereka dan memperkuat mereka, dan merupakan tanda kesetiaan mereka. Gelombang bagaimana itu bisa menjadi api suci? Gelombang. Tiba-tiba, para prajurit berpikir tentang pilar hukuman di kuil, gelombang mungkinkah? Apakah tempel berpikir bahwa guru tidak setia? Atau apakah mereka pikir guru telah melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi mereka bahwa mereka telah menghukumnya? Gelombang para prajurit menjadi marah. Mereka mengikuti guru ke wilayah musuh dan bertarung dengan nyawa mereka di garis. Gelombang mengapa tempel menghukum Tuan sangat tidak adil. Gelombang. Api suci. Old Tang dan Old Commander saling memandang, keduanya bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Noda darah telah menutupi mata Mu Zixia, tapi dia masih bisa merasakan keributan dari para prajurit di sekitarnya. Dia menghela nafas, benua Sein kemungkinan besar adalah neraka sekarang. Kami menyerah, aku akan menceritakan semuanya pada kalian.
Tolong jangan sakiti pasukanku, kumohon. Petik 2. Semua orang tercengang oleh kata-kata Muzisia, bahkan para prajurit yang awalnya emosional semua tertegun. Mereka tidak mengerti mengapa Tuan tiba-tiba berbicara tentang Seine benua yang sama sekali tidak berhubungan. Selain itu, benua Seine adalah tanah yang menjadi milik kuil, ada banyak pasukan di sana dan itu adalah tempat yang paling dijaga ketat di benua bela diri yang terhormat, bagaimana mungkin itu neraka? Old Tang dan Old Commander tidak mengerti. Mereka tahu tentang api suci dan benua suci, tetapi mereka belum pernah menempatkan keduanya. Tenang, kita tidak membunuh tanpa pandang bulu. Old Tang angkat bicara. Tempel selalu punya rencana. Suara Muzisia sangat lemah, seolah suaranya bisa ditutupi oleh angin, dan dengan emosi, ia melanjutkan, rencana ini berasal dari penelitian tempel tentang roh. Semua orang menahan napas, mereka memiliki perasaan bahwa kata-kata Muzisia akan menjadi tentang rahasia yang mengejutkan surga. Bukan rahasia lagi bahwa tempel meneliti tentang roh, bahkan anak berusia 10 tahun akan tahu, dan tempel mewakili standar tertinggi suci galaksi dalam hal penelitian roh. Rencana ini awalnya dimulai dengan keinginan untuk menciptakan para jenderal roh. Itu tidak berjalan dengan lancar, tetapi setelah mengatasi kesulitan, mereka berhasil. Mereka menciptakan roh jenderal yang kuat pertama, Komandan Banner Ksatria Bela Diri yang terhormat, Sophie. Para prajurit terkejut, gelombang jadi rumor Komandan Sophie sebenarnya benar. Gelombang. Panji Ksatria Bela Diri yang terhormat dan Komandan, Sophie dihormati dan memegang posisi tinggi di hati semua orang. Perasaan di hati mereka semakin kuat, itu adalah rahasia, itu menganggap seseorang begitu penting, bagaimana mungkin itu terjadi? Menjadi rahasia biasa. Setelah Sophie diproduksi, dia tampil luar biasa. Kemampuannya untuk belajar, dan pertumbuhannya, semuanya beres. Tepat pada saat ini, penemuan lain dibuat. Tempel menemukan bahwa api suci memiliki fitur yang unik, dan itu adalah menjadi diserap oleh Jenderal Roh. Metode ini, dalam jangka waktu singkat, dapat meningkatkan kekuatan Jenderal Roh. Petik 2. Rencananya tanpa cacat. Muzisia melanjutkan, dalam waktu singkat, kekuatan Sophie secara eksponensial meningkat 10 kali lipat, dan dengan satu langkah, menjadi seniman bela diri terkuat kuil. Tapi kemudian, masalah datang. Pertumbuhan Sophie mencapai kemacetan, dan menyerap api suci tidak lagi menjadi efektif. Tempel meneliti lebih lanjut, dan menyadari bahwa kekuatan Sophie telah mencapai puncaknya, dan untuk menerobos, jumlah api suci yang harus dia serap adalah jumlah astronomi. Petik 2. Semua orang benar-benar terserap ke dalam cerita. Muzisia merasakan api suci mengalir di dalam tubuhnya, dan berkata, jadi, Tempel memulai promosi besar-besaran api suci. Kalian semua harus ingat waktu itu, Tempel memulai serangkaian rencana. Tempat itu menjadi sunyi, kata-kata itu mengejutkan mereka seperti kilat, dan tebakan mengerikan muncul di benak mereka, gelombang tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana Tempel bisa melakukan itu? Gelombang. Seolah-olah dia bisa mendengar ketakutan mereka, Muzisia menghancurkan benang harapan terakhir di benak mereka, itu benar, itu seperti yang sudah kamu duga. Tidak mungkin. Sejak kapan Tempel seperti itu? Itu terlalu tidak manusiawi. Apakah Tempel gila? Keheningan meletus. Banyak prajurit memeluk kepala mereka, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kuil selalu menjadi iman mereka, dan dewa mereka, jika kata-kata ini tidak diucapkan oleh Muzisia, pria yang mereka semua percayai dengan sepenuh hati, mereka akan menghancurkan orang yang berbicara penistaan seperti itu. Mereka menunggu keributan untuk tenang. Tatapan semua orang kembali ke Muzisia. Pada saat itu, tidak ada yang emosional lagi, seluruh tubuh mereka dingin, benar-benar sedingin es. Satu-satunya yang bisa memberi mereka jawaban adalah satu orang, Tuan mereka. Wajah tercekat darah guru dipenuhi dengan aura suci yang aneh, wajahnya menjadi sedikit tembus cahaya, dan mereka bahkan bisa melihat api suci putih yang mengalir di bawah kulitnya. Muzisia tiba-tiba teringat hari pertama ia memasuki kuil, dan menduga bahwa usianya belum lebih dari 12 tahun, ketika Penatua Klan Agung tidak. Penatua bukanlah Penatua Klan Agung saat ini. Itu adalah hari-hari di mana matahari bersinar cerah, dan Tetua Klan memiliki senyum hangat di wajahnya. Rasa sakit dari matanya memaksanya kembali ke kenyataan, kegelapan yang keras dan brutal dan api suci yang mengalir di tubuhnya, bahkan aura suci yang sudah dikenalnya telah menembus tulangnya. Tempel tidak melakukannya untuk Sophie. Muzisia menghela nafas, setelah lama bertahan, dan menambahkan bahwa berita dari Heaven's Road Temple terus berdatangan, penelitian Tempel pada roh akhirnya menemukan terobosan besar. Dan salah satu hasil terpenting adalah mereka menemukan metode mengatasi korosi energi. Itu berarti bahwa spirit jenderal dapat memiliki umur yang panjang, hampir seolah-olah mereka memiliki tubuh yang abadi. Petik 2. Ketika dia mendengar hal ini, Komandan tua sudah mendapatkan intinya. Pandangannya menjadi rumit, itu benar, Jenderal Roh memang memiliki umur panjang. Tetapi umur panjang ini adalah siksaan, tidak ada akhir, berapa banyak orang yang bisa memahami rasa sakit itu.
Untuk menyaksikan teman-teman kamu sendiri menjadi tua dan mati di depan kamu, kesepian yang berlangsung begitu lama, bahkan lebih menyakitkan daripada energi yang terkorosi. Lama yang bahkan membuat kamu melupakan orang yang kamu cintai, yang menghancurkan ingatan terbaik kamu, dan bahkan keyakinan dan impian kamu membusuk dan mati, sementara kamu tetap sendirian di dunia ini, betapa sedih dan menyakitkannya hal itu. Kehidupan abadi, Dia tertawa getir di dalam hatinya, yang telah membawa kepahitan dan kesepian waktu. Dengan mengubah manusia menjadi roh jenderal, itu adalah semacam kehidupan abadi. Meskipun Sophie berhasil, tetapi dia tidak memiliki ingatannya. Pertanyaan baru adalah, bagaimana mengubah roh umum dan melestarikan kenangan? Pertanyaan ini bukan tempel yang membingungkan, yang dengan cepat menyelesaikannya. Tetapi, karena bertentangan dengan tatanan alam dunia, ia memiliki risiko yang sangat besar. Keberhasilan mentransformasikannya menjadi roh jenderal sangat rendah. Yang pertama mencobanya adalah seorang pria yang memiliki hebat ambisi dan kemauan keras. Dia dengan tegas menyerahkan hidupnya kepada kuil. Dia dengan yakin percaya bahwa dengan waktu yang cukup, dia dapat membangun kuil baru, kuil yang bersih dan tanpa cacat. Untuk mimpi ini, dia bersedia mengambil risiko, bahkan jika dia memiliki untuk mengorbankan hidup. Baik itu miliknya atau orang lain. Petik 2. Dia, penatua klan agung kita. Keheningan pun terjadi. Semua prajurit dan jenderal militer benar-benar kewalahan oleh rahasia mengejutkan surga, dan tercengang dengan mulut mereka terbuka lebar. Ya, konten seperti itu benar-benar melampaui semua yang dapat mereka bayangkan, bahkan jika mereka terpana oleh banyak hal lain. Bahkan Komandan Lama dan Tang Tua tertegun. Bahkan dengan mendengar narasi Muzisia, mereka bisa mendengar mania klan agung dan hasratnya untuk kuil. Panglima Tua menjadi jenderal roh setelah dia meninggal, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa, demi membangun kembali kuil, penatua klan besar berinisiatif untuk menjadi jenderal roh sendiri. Dia menyerahkan hidupnya sendiri dan mengambil risiko untuk kuil. Dia menarik kembali rasa jijiknya, dan ejekan yang dia miliki terhadap hasrat klan penatua besar untuk kehidupan abadi, karena dia telah bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur, gelombang bagaimana denganku? Gelombang. Tidak perlu baginya untuk memimpin tentara salib selatan selamanya, selama dia bersedia memenangkan perang itu, dia tidak akan ragu untuk apapun. Bukan hanya dia, siapapun di tentara akan melakukan hal yang sama. Hidup itu berharga, bisa menikmati kehangatan matahari, merasakan jantung berdetak lebih cepat dalam menawan setengah lainnya, terikat pada yang lain. Waktu itu tanpa emosi, dingin dan menakutkan. Tetapi selalu ada beberapa hal, beberapa mimpi, yang akan membuat seseorang mengatasi kerinduan untuk hidup selamanya, yang akan membuat seseorang mengatasi rasa takut akan waktu, dan orang itu akan memberikan segalanya untuk membuatnya tetap dekat. Komandan Tua tetap diam. Penatua klan besar berdarah dingin dan melihat kehidupan manusia seperti rumput, dia fanatik dan tidak masuk akal, tetapi dia adalah dia. Kamu bisa menolaknya, tetapi kamu tidak bisa memandangnya dengan jijik, kamu bisa membencinya, tetapi kamu tidak bisa membencinya. Dia adalah lawan yang menakutkan. Seorang maniak begitu gila sampai-sampai dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri, seorang pria berdarah dingin yang melihat kehidupan manusia hanya sebagai angka, tidak takut di medan perang, dan bisa melakukan apa saja untuk menang. Dia berhasil. Suara Muzisia terdengar seperti telah disalibkan dengan api suci, itu agak mengesankan, suara yang semua tentara kenal, tetapi pada saat yang sama, bahkan Muzisia sendiri membencinya dan membencinya. Api suci yang mengalir di bawah kulitnya menjadi lebih hidup. Semua orang begitu asyik dengan kata-kata Muzisia sehingga mereka tidak menyadari bahwa jarinya sudah diselimuti oleh api suci dan meleleh dalam diam. Muzisia tampak seolah-olah dia tidak merasakannya, itu hanya tingkat keberhasilan 10%, tetapi dia berhasil. Dia menjadi klan tetua kuil yang paling kuat, dan semua orang sebelum dia berada di bek dan panggilannya, perintahnya menjadi demi tidak membiarkan ada yang tahu bahwa ia menjadi roh jenderal, ia menjadi penyendiri dan menggunakan api suci untuk menyelubungi dirinya sendiri. Semua orang hanya berpikir bahwa penatua klan agung menggunakan metode unik untuk melatih api suci, dan tidak ada yang menduga bahwa itu adalah jenderal roh di dalam api suci. Petik 2. Semua orang di sekitar memiliki campuran kejutan dan pencerahan di wajah mereka. Semua orang tahu bahwa seluruh tubuh penatua klan besar diselimuti dengan api suci, tetapi tidak ada yang mengira itu akan menjadi bagian dari rahasia. Old Tang memandang Muzisia, aura cahaya api suci sudah memuntahkan dari Muzisia. Dia bertanya, lalu apa yang terjadi denganmu? Ini masalah yang berbeda. Muzisia mengungkapkan senyum pahit, cahaya yang bersilangan di seluruh wajahnya membuatnya tampak aneh. The Great Clan Elder tahu bahwa bahkan jika dia memiliki umur yang tak berujung, dia sendiri tidak dapat mewujudkan mimpinya. Dia membutuhkan lebih banyak orang yang melihat tujuan yang sama dengan dia. Aku tidak dilahirkan dari keluarga bergengsi, dan secara alami dicari olehnya, tetapi aku menolaknya. Aku tidak ingin menjadi roh jenderal, hidupku ini ditakdirkan untuk diberikan kepada tempel, tapi aku harap aku bisa beristirahat setelah mati. Untuk waktu yang paling lama, aku merasa takut,
penatua klan besar tidak menghukumku, tetapi untuk mencegah bocornya rahasia, dia meninggalkan sesuatu di dalam diriku. Benda ini bertingkah sekarang. Petik 2. Apakah ada obatnya? Komandan tua itu bertanya. Mu Zixia adalah lawan yang terhormat, dia tidak ingin orang seperti itu mati dengan cara yang begitu tragis. Panglima tua adalah salah satu generasi tua, dalam keyakinannya, seorang lelaki heroik seperti Mu Zixia, harus mati di medan perang, dan bukan karena rencana rahasia dan licik. Tidak ada obatnya. Mu Zixia menjawab, dia tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Panglima tua tahu bahwa Mu Zixia sedang berbicara tentang penatua klan agung. Benua Sein, apa yang terjadi pada Sein Benua? Benua, Tuan, kamu baru saja mengatakan sesuatu tentang benua suci. Petik 2. Tiba-tiba, seorang tentara bertanya dengan mendesak. Di sisinya, semua prajurit yang lain tampak cemas. Keluarga mereka berada di benua Sein, dan mereka tidak bisa tidak memiliki firasat buruk. Mu Zixia tetap diam, dia membuka mulutnya, tetapi dia merasakan rasa sakit menusuk di hatinya, dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Tuan, tolong. Tentara itu berlutut di tanah, bersujud, dan mulai memohon, Tuan, bawahan ini telah mengikuti kamu selama bertahun-tahun, tolong beri tahu kami. Menguasai. Semua prajurit tentara Mu Zixia berlutut, mereka memohon. Mu Zixia tertawa, benua Sein, tidak ada lagi. Aku tahu mereka punya rencana, tapi aku tidak tahu detailnya. Aku hanya tahu tentang itu secara kasar. Setelah tempel dipaksa ke sudut, mereka akan mengabaikan segalanya dan berubah menjadi spirit jenderal, setelah itu. Petik 2. Udara di sekitar tampak membeku di sekitar mereka, dan waktu tampaknya telah berhenti. Para prajurit tidak berani, ketika mereka melihat Mu Zixia dengan ekspresi putih pucat. Setelah itu, mereka akan menggunakan semua api suci di benua Sein, untuk berevolusi. Mu Zixia berbicara dengan suara bergetar, dipenuhi dengan kesedihan, dan dia tidak tahu bagaimana dia masih memiliki kekuatan untuk mengatakan kata-kata itu. Seolah-olah dia bisa melihat anggota keluarganya sendiri berubah menjadi api suci putih yang menyedihkan, sedang dimakan oleh Jenderal Roh. Darah terus mengalir di wajahnya dan mengalir ke tanah. Tidak, prajurit itu kaget, pikirannya menjadi kosong. Dia bergumam, tidak mungkin. Kami berjuang untuk tempel, kami adalah umat tempel, bagaimana tempel bisa melakukan hal seperti itu kepada keluarga kami? Para prajurit lain memeluk kepala mereka, mata mereka semua linglung, sementara beberapa mengungkapkan rasa takut dan putus asa. Benih yang mereka tanam dalam diriku telah diaktifkan. Aku bisa merasakan bahwa benua-benua tidak lagi seperti itu, keluarga kita. Mu Zixia tertawa. Dia merasa terlalu bodoh, dia menyerahkan hidupnya pada organisasi semacam itu, dan bahkan nyawa anggota keluarganya ditempatkan di atas meja. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, kebencian untuk dirinya sendiri karena bergabung dengan tempel, karena memperjuangkan tempel, karena melibatkan keluarganya. Dia sesekali pernah mendengar beberapa berita, tetapi tidak pernah memikirkannya. Karena dia merasa bahwa, selama penatua klan agung itu rasional, dia tidak akan pernah menerapkannya. Jangan pernah mengimplementasikan rencana. Benua Sein adalah fondasi tempel, tempat warga mereka tinggal, bahkan semua pengikut mereka yang saleh dan keluarga serta kerabat tempel. Jika tempel melaksanakan rencana itu, bukankah mereka menggali fondasi mereka sendiri? Siapa yang berani mengikuti tempel, yang bahkan rela melukai darah dan daging mereka sendiri? Siapa yang masih akan mengikuti mereka? Gelombang meskipun penatua klan hebat itu gila, tapi dia adalah pria yang cerdas, dan tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Gelombang. Gelombang akulah yang bodoh. Gelombang. Gelombang akulah yang telah melukai semua orang. Gelombang. Gelombang tapi sayang sekali, aku tidak bisa membalas dendam. Gelombang. Api suci yang melonjak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi orang yang terbakar, api suci putih menyala dengan intens. Mu Zixia bisa merasakan tubuhnya sendiri menjadi lebih ringan dan lebih ringan, rasa sakit dari pembakaran jiwanya menyebabkan kesadarannya memudar, dan dia mengumpulkan kekuatannya yang terakhir, dan berteriak sambil gemetaran. Balas dendam! Balas dendam! Balas dendam! Bang! Api suci meletus dan benar-benar melahap Mu Zixia, yang menjadi diam di dalam api. Semua tentara tercengang, mereka menerkam dengan fanatik menuju api suci, ingin menyeret Mu Zixia keluar. Old Tang dan Old Commander bereaksi dengan cepat, mereka segera memblokir para prajurit yang kehilangan kendali atas emosi mereka, tentara Mu Zixia yang mengamuk mengabaikan segalanya, mereka memohon, menggigit boneka mekanik, menendang dan meninju, dengan air mata mengalir di seluruh wajah mereka. Jangan menyakiti mereka. Old Tang tidak mampu melakukannya, dan mengingatkan tentaranya. Tentara Salib Selatan semua tenang, tidak peduli berapa banyak tentara musuh merangkak boneka mekanik mereka dan menggigit pelindung mereka, mereka hanya berpegangan pada mereka juga merasa sangat mengerikan di hati mereka. Api suci melonjak,
Dalam sekejap mata, mayat Mu Zixia dibakar sepenuhnya, dan tidak ada yang tersisa dalam api. Semua tentara-tentara Mu Zixia berhenti, seolah-olah mereka sedang kesurupan, mereka menatap api suci yang kosong. Jeritan memilukan hati dan meraung keluar. Para prajurit yang memanjat boneka mekanik compang camping dan ditutupi asap dan kotoran, keluar dari negara bagian mereka yang hiruk-pikuk. Mereka menangis dan menjerit, mereka turun dari boneka mekanik dan jatuh ke tanah. Wajah mereka terkubur di tanah, telapak tangan mereka mencengkeram tanah dengan erat, mereka meneriakkan nama anggota keluarga mereka berteriak untuk. Mereka berteriak untuk Mu Zixia. Mereka ingin meraih sesuatu, tetapi tidak meraih apapun, mereka memukul kepala mereka sendiri, mereka meringkuk bersama, mereka merasa tidak berguna dan merasa putus asa. Mereka bisa menerima sekarat di ladang dengan mayat mereka dibuang ke padang belantara. Itu adalah tanggung jawab mereka di mana mereka tidak bisa bersembunyi. Tetapi keluarga mereka telah menjadi pupuk bagi kuil, ketidakberdayaan, kesedihan, dan keputusasaan membanjiri hati mereka. Semua kepercayaan dan pikiran mereka hancur, mereka tahu bahwa keluarga mereka telah mati, dan mereka menyaksikan tuan mereka yang sangat dihormati dibakar menjadi abu di depan mereka. Orang-orang kuat ini yang selamat melalui banyak cobaan dan tidak pernah dikalahkan dalam pertempuran sebelumnya, benar-benar hancur pada saat itu. Old Tang dan Old Commander mengungkapkan emosi sedih mereka, itu adalah kenyataan brutal, dan adegan tragis adalah sesuatu yang bahkan hati mereka yang keras tidak dapat menerima. Terutama ketika mereka mendengar para prajurit meneriakkan nama-nama perempuan dari keluarga mereka, hati yang menjerit dan meraung, menjadi sangat tak tertahankan sehingga mereka harus memalingkan kepala. Gelombang ini adalah urusan paling kejam di dunia. Gelombang. Gelombang ini adalah hal paling gila yang pernah ada. Gelombang. Semua prajurit telah pergi ke garis depan untuk bertarung, untuk memperjuangkan tempel, tetapi tempel benar-benar melukai keluarga mereka. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di hati setiap jenderal dan tentara-tentara Salib Selatan. Bahkan jika mereka adalah musuh mereka, pada saat itu, mereka semua berbagi kebencian yang sama terhadap satu orang, dan mereka semua sangat ingin memotong sepotong elder klan besar sepotong demi sepotong. Mereka bersimpati dengan mereka, mereka semua adalah prajurit yang pergi berperang, sehingga perasaannya sangat dalam. Panglima tua menyaksikan prajurit paling elit dengan mata kosong, yang menangis tanpa henti, dan merasa tidak enak. Gelombang seharusnya tidak seperti ini, semua orang kuat ini, tidak boleh seperti ini. Gelombang. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu guntur menggelegar dari mulutnya, kalian semua tutup mulut untukku. Semua prajurit langsung mengangkat kepala mereka. Apakah kalian semua melupakan keinginan Mu Zixia sebelum meninggal? Apakah kalian semua melupakan lautan kebencian yang mendalam di punggungmu? Apakah kalian semua lupa siapa pelakunya? Suara komandan tua bergemuruh melalui medan perang, dan di mata para tentara pasukan Mu Zixia yang kosong, aura cahaya mulai menyatu. Balas dendam! Balas dendam! Balas dendam! Komandan tua melihat sekeliling, niat membunuhnya melambung ke langit. Tenda tanpa akhir dari pasukan besar membentang ke kejauhan, tenda besar pasukan Savage semuanya dibuat dengan kasar, dan terbentuk di kejauhan, mereka tampak seperti lumut menutupi dataran salju. Jiaya melirik sekali, lalu menarik kembali tatapannya. Meskipun pasukan besar di luar tampak mengancam, para Savagers mengungkapkan tubuh mereka yang menakjubkan, mereka tidak takut akan dingin dan angin dan salju tidak mempengaruhi mereka. Tapi Jiaya tidak peduli dengan mereka, terlepas dari berapa banyak penabung yang ada, selama benua Wei Yeguan ada di tangannya, dia memiliki kepercayaan mutlak untuk mengusir mereka. Dia hanya khawatir tentang situasi di benua Sein. Dia memiliki kepribadian yang tenang dan tidak suka perebutan kekuasaan, meskipun dia berasal dari keluarga bergengsi, itu kecil. Keluarga Jia memiliki temperamen yang mirip dengan dia, mereka dilindungi dan disimpan kunci rendah, lebih memilih untuk hidup diam tanpa menimbulkan masalah bagi orang lain. Dia tahu tentang gesekan panjang antara kuil dan keluarga bergengsi. Tetapi dia merasa bahwa benua bela diri yang terhormat itu cukup besar, dan kedua belah pihak dapat berbagi. Jika mereka tidak bisa, mereka dapat berkembang keluar seperti apa yang mereka lakukan dengan ekspedisi selatan. Dibandingkan dengan perselisihan internal, dia merasa bahwa berperang jauh lebih sederhana. Dia juga tahu bahwa dia lalai dalam hal ini, sehingga dia tidak pernah suka berpartisipasi dalam masalah seperti itu. Lebih jauh, dia tahu bahwa terlepas dari pihak mana yang menang, mereka tetap menginginkannya. Standar dan kualifikasinya mungkin tidak mulia, tetapi ia masih bisa hidup dengan baik. Tetapi dia merasa bahwa keluarga sudah berlebihan. Langkah keluarga pada titik kritis seperti itu telah sangat mempengaruhi ekspedisi selatan, sedemikian rupa sehingga bisa menyebabkan kekalahan total ekspedisi selatan. Gelombang semua untuk kepentingan diri mereka sendiri gelombang, Jiaya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bagi mayoritas, langkah keluarga menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya mengabaikan gambaran besar.
Tetapi bahkan Jiaya dapat mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain, seolah-olah ekspedisi selatan menjadi sukses, Penatua Klan Agung akan menggunakan momentum kemenangan dan membuat langkah pertama untuk membersihkan keluarga. Jiaya tidak mengerti ketika tempel dan keluarga bergengsi mencapai tahap seperti tidak bisa kembali. Tetapi bagi Jiaya, keluarga telah melakukan hal yang paling bodoh, dan itu adalah pembunuhan putra suci Charles. Seperti bagaimana? Ada desas-desus tentang Sophie yang diciptakan oleh Penatua Klan Besar, ada desas-desus lain yang tersebar luas tentang putra suci Charles menjadi putra tidak sah tetua Klan Agung. Jiaya tahu cerita di dalamnya. Putra suci Charles bukanlah putra haram klan-klan besar, tetapi adalah keponakan klan-klan besar, dan merupakan satu-satunya kerabat dan penerus Penatua Klan Agung. Sangat sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, bahkan Jiaya secara tidak sengaja menemukan pengetahuan itu, tetapi tidak pernah membicarakannya. Ketika keluarga telah membunuh anak suci Charles, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sejak saat itu, Penatua Klan Agung tidak akan pernah bekerja sama dengan mereka. Kekhawatiran terbesar Jiaya adalah bahwa tetua klan besar akan bereaksi secara tidak rasional. Jiaya adalah seorang pria dengan beberapa kata, di mana bahkan di jamuan makan yang paling ramai, ia menikmati duduk di sudut dengan secangkir anggur di tangan. Orang-orang yang pendiam selalu menemukan detail bagus yang tidak akan diperhatikan orang lain. Di mata semua orang, Penatua Klan Besar itu misterius, berwibawa, berpandangan jauh ke depan, dan maha kuasa. Tapi Jiaya merasakan fanatisme yang sangat tersembunyi dari klan-klan tua. Setelah memikirkan masalah yang Mu Zixia pernah katakan kepadanya, dia menjadi lebih khawatir. Gelombang untuk membuat satu-satunya kerabatnya di dunia terbunuh, bahkan Penatua Klan Besar dia. Gelombang. Jiaya sangat percaya bahwa setiap orang di dunia memiliki semacam pengekangan, siapapun yang tidak memiliki pengekangan akan dengan mudah dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dipahami dan fanatik. Dan jika orang seperti itu adalah seorang seniman bela diri yang kuat, atau memegang otoritas yang tak tertandingi, itu pasti akan menjadi bencana. Setelah berpikir tentang Penatua Klan Besar, Jiaya mengungkapkan senyum pahit. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa lebih diyakinkan adalah emosi dan kesetiaan klan Penatua Agung terhadap kuil, itu adalah hal yang paling tulus. Tiba-tiba, seorang bawahan bergegas mendekatinya dengan panik. Jiaya tiba-tiba memiliki permukaan firasat buruk di dalam hatinya. Bawahannya adalah salah satu yang secara khusus dia kirim ke benua Sein untuk menerima laporan. Dia tidak ingin mengganggu Sein benua, tetapi dia harus tahu tentang hal-hal di sana. Bawahan berjalan ke sisinya dan berbicara dengan lembut, "Tuan, benua Sein tiba-tiba disegel." Tertutup. Jantung Jiaya melonjak, itu masalah serius. Dia menjawab dengan lembut, "Armada mana yang menyegel Sein benua?" Ada banyak muara di Sein kontinen, dan seseorang yang bisa menyegel Sein. Sein kontinen, mereka harus bergantung pada armada besar. Tidak diketahui. Bawahan itu jelas-jelas bergegas tanpa istirahat, suaranya sangat kasar, itu api suci emas. Semua muara telah diblokir oleh api suci. Seseorang mencoba menerobos, tetapi dibakar menjadi abu. Petik 2. Ketika dia mengatakan kalimat terakhir itu, dia mengingat kembali kejadian yang mengerikan itu, suaranya tidak bisa menahan kegugupan. Gelombang api suci. Gelombang Jiaya kaget, dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang menyegel Sein kontinen adalah api suci. Gelombang jika itu api suci, maka pastilah kuil, siapa lagi yang bisa menggunakan api suci untuk menyegel muara. Gelombang. Gelombang Tutunggu. Golden Holy Flames. Gelombang Jiaya segera memikirkan Penatua Klan Besar, di seluruh kuil, satu-satunya dengan Golden Flames adalah Penatua Klan Agung. Jiaya segera mengingat kata-kata Mu Zixia, dan darah di wajahnya langsung surut. Sein kontinen saat ini sudah dalam kekacauan. Api-api emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit sangat megah dan indah. Pada hari biasa, aura api suci sangat menenangkan, tetapi pada hari ini, api suci melepaskan aura yang sangat ilahi dan supresif, yang sedingin angin musim dingin, menyebabkan semua orang merasa kedinginan merayap ke tulang mereka. Setiap api suci mewakili orang mati. Keluarga sudah berantakan. Mereka melatih warisan dan teknik keluarga mereka, dan tidak pernah menyentuh api suci. Tetapi, terlepas dari siapa itu, mereka semua merasa tidak berarti dalam menghadapi lautan api kudus. Mereka merasa seolah-olah hidup mereka tidak dalam kendali mereka, dan merasakan ketakutan yang sangat besar. Naluri untuk hidup menyebabkan mereka berjuang. Mereka mencoba berbagai metode, ingin menemukan cara untuk hidup. Tetapi siapapun yang terinfeksi oleh api suci akan terbakar menjadi abu. Selama mereka disentuh oleh api setinggi 1 inci pun, mustahil bagi mereka untuk menghilangkan nyala api. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba, api suci akan terbakar sampai jiwa-jiwa mereka menghilang, sebelum menghilang. Untungnya, penghalang energi masih ada gunanya, api suci emas memancarkan tekanan besar, setiap nyala api akan menghabiskan banyak energi. Lautan api suci yang tak berujung menyebabkan ekspresi semua orang menjadi jelek ketika keputusasaan memenuhi hati mereka.
Satu-satunya hal yang bisa mereka nikmati adalah bahwa api suci tidak dimanipulasi oleh siapapun, dan melayang di langit. Hambatan energi bisa. Hambatan dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu, yang merupakan lapisan perak bagi mereka. Mantan kota salju yang ramai telah membisu, tidak ada lolongan kesedihan atau suara, seolah-olah itu adalah kota mati. Hanya daerah di sekitar Machefield Trading yang memiliki tanda-tanda kehidupan. Tang Tian dan yang lainnya bekerja keras dan melakukan tes, tetapi mereka berbeda dari yang selamat lainnya, yang mereka uji adalah Jenderal Roh. Meskipun mereka telah memahami maksud tempel, itu tidak berarti mereka telah melarikan diri. Suasana sama tegangnya seperti yang semua orang tahu bahwa jika mereka tidak menemukan jalan sebelum musuh menjadi lebih kuat, mereka akan berada dalam bahaya sejati. Tidak ada yang benar-benar yakin akan perhatian tempel pada spirit jenderal, tetapi tidak ada yang meragukannya. Tang Tian telah menunjukkan tekadnya, saat dia melemparkan segala sesuatu ke Jenderal Roh tanpa ragu-ragu. Xiaoran dan Ah Sin dengan hati-hati mengalami api suci. Tempel telah menghabiskan banyak sekali pada formasi, dan mengorbankan banyak nyawa, oleh karena itu api kudus harus menjadi penggunaan yang tak tergantikan dalam rencana itu. Holy Flames dapat memperkuat spirit jenderal, itu adalah dugaan koneksi termudah. Para jenderal Roh Xiaoran semuanya memiliki kecerdasan rendah, meskipun mereka dapat mendengarkan perintah, tetapi untuk membuat mereka mencoba mendapatkan pencerahan hanyalah memainkan kecapi kepada seekor sapi. Hanya Xiaoran dan Ah Sin yang bisa mengungkap rahasia api suci. God Armor Army menopang penghalang pelindung, benar-benar dikurangi menjadi pekerjaan manual, tapi itu masalah tak berdaya, tanpa perlindungan penghalang energi, semua orang akan dalam bahaya. Untungnya, meskipun Jize dan yang lainnya tidak mahir dengan hambatan energi, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan di bawah konsentrasi energi tinggi pada mobilisasi Lautrets. Mereka dengan mudah mengendalikan penghalang energi. Namun tidak lama kemudian, mereka mulai merasakan sedikit kesulitan. Konsentrasi energi menurun. Jize berteriak, tunggu, tidak. Api suci mengubah semua atribut energi lainnya menjadi energi radian. Ekspresi semua orang menjadi lebih serius, tempel benar-benar tanpa ampun, mereka sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi siapapun. Api suci mengubah semua energi di udara menjadi radian energi, tidak hanya ini akan melemahkan musuh-musuh mereka, tetapi itu akan memperkuat diri mereka sendiri, itu benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Bahkan untuk Jize dan yang lainnya, terlalu melelahkan untuk menggunakan hukum semata untuk bertahan tanpa energi. Suasana menjadi lebih tegang, semua orang merasakan tekanan luar biasa. Sima Xiao. Sima Xiao mengertakkan gigi dan memanggil Magatama, dan bergabung dalam barisan mengungkap api suci. Aura Magatama lembut dan pendiam, yang benar-benar berlawanan dengan aura cahaya Holy Flame, menyebabkan Magatama memiliki ketakutan naluriah terhadap api suci. Tetapi pada saat itu, setiap ons kekuatan tambahan telah menjadi penting. Sima Xiao mengeraskan emosinya dan memberi perintah pada Magatama. Magatama menatapnya, mata menawannya yang jernih adalah air. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan melayang ke arah resimen kecil api suci. Pandangan Magatama seperti pisau menusuk ke dalam hati Sima Xiao, dia merasa sangat mengerikan, dia menggigit bibirnya, dan memaksa dirinya untuk tidak menangis. Ketika mereka berada di Scorpio Constellation, Magatama telah membantunya menggantikan Scorpio King, tetapi Magatama hanyalah alat di matanya, alat yang sangat berguna. Tetapi setelah pergi ke Sin Domain, Magatama menjadi lebih hidup, dan emosinya terhadap Magatama telah berubah. Tetapi pada saat itu, bahkan kekuatannya diperlukan. Tang Tian tidak bisa membantu dengan api suci, jadi dia menaruh perhatiannya pada inti lain, dia mulai mempelajari pilar hukuman. Tidak hanya pilar hukuman yang bisa menyegel seluruh benua Sein, ia telah mengunci langit, mencegah orang terbang. Dalam pertempuran, kemampuan untuk terbang sangat penting. Tidak dapat terbang berarti bahwa orang tersebut akan secara instan memiliki kelemahan pada awal pertempuran, kerugian yang sangat besar. Musuh benar-benar bisa menduduki tempat tinggi dan meluncurkan serangan tanpa pandang bulu. Jika mereka dapat menghancurkan kunci dari pilar hukuman, mereka akan dapat terbang, dan itu akan sangat berdampak pada hasil pertempuran. Tang Tian dengan hati-hati menghindari api suci di sekitarnya dan tiba di sisi pilar hukuman. Pilar berapi besar dan tebal melesat ke langit, dan ketika dia mendekatinya, dia bisa merasakan kemegahannya. Tang Tian dengan cepat memiliki penemuan. Ketika dia berada di dekat pilar api, aura yang berdaulat dan mengesankan yang dimiliki oleh api suci berkurang, dan yang menggantikannya adalah undulasi unik. Tang Tian terkejut, dia merasakan keakraban dengan gelombang unik, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Tang Tian memutar otaknya, ketika dia mencoba mencari ingatannya, mencoba mencari di mana dia telah melihat undulasi sebelumnya. Dia memiliki firasat bahwa itu berpotensi menjadi terobosan. Tang Tian akhirnya menyadari dari mana keakraban yang unik berasal, hub terlarang. The Forbidden Hub adalah teknik pertama yang membangkitkan minat Tang Tian setelah ia memasuki benua bela diri yang terhormat. Hub terlarang adalah pengawal Claudia,
ciptaan Heng, miliknya sendiri. Di seluruh galaksi suci-suci, meskipun Heng tidak terlalu terkenal, tetapi ciptaannya sendiri, hub terlarang, adalah keajaiban, yang membuat Tang Tian tertarik. Itu bisa mengubah kepadatan ruang, yang menciptakan penjara. Tingkat energi yang rendah menghasilkan hasil seperti rawa. Dengan dua efek ditambahkan bersama-sama, itu menjadi sangat efektif dalam menangani seniman bela diri galaksi suci-suci. Tang Tian menjadi lebih berani dalam kreativitas ketika dia mempelajarinya, sehingga membuatnya lebih menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dia mampu membentuk daerah terlarang seperti di sekitar seluruh tubuhnya, dan mencegah undulasi sendiri. Dia menggunakan pencerahan dari hubs terlarang untuk bergerak melalui medan perang seperti hantu. Dengan kekuatan Tang Tian saat ini, ada sangat sedikit lawan yang mengharuskannya untuk menggunakan teknik ini. Bahkan jumlah orang di kuil yang memiliki kekuatan melebihi kekuatannya sudah terhitung. Penelitiannya pada hub terlarang lebih pada minatnya pada kreativitasnya, tetapi dia jarang menggunakannya. Karena itu ketika dia mempelajari pilar hukuman, dia tidak pernah menempatkan pikirannya pada hub terlarang. Selain itu, kekuatan kedua belah pihak dari tingkat yang sama sekali berbeda. Ketika Tang Tian disegel di dalam lingkaran terlarang, itu agak mudah baginya. Setelah dia menyelidiki kekuatan pilar hukuman, tekanan mengerikan yang dilepaskan dari langit, membuatnya merasa takut. Sudah ada sedikit kekuatan yang dapat menyebabkan Tang Tian merasa takut, dan dibandingkan dengan itu, hub terlarang mungkin merupakan teknik kreatif, tetapi dalam hal kualitasnya, itu tidak banyak lagi. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Tetapi ketika Tang Tian menghubungkan keduanya, ia segera menyadari kesamaan mereka. Tentu saja, pilar hukuman jauh lebih rumit daripada hub terlarang. Dalam beberapa hal, keduanya memiliki prinsip yang sama. Setelah membongkar hub terlarang, Tang Tian mendapatkan beberapa hadiah. Sebagai contoh di awal, dia berpikir bahwa segel pilar hukuman dan langit dibentuk oleh api suci, tetapi dari pengalaman hub terlarang, dia tidak tetap pada kesimpulan ini. Sistem segel yang dibentuk oleh tempel memiliki 3 bagian, pilar hukuman, api suci, mengalir di langit dan api suci melayang di udara. 500 pilar hukuman yang aneh membentuk kerangka penyiapan, fondasi. Fitur terpentingnya bukanlah pasokan api suci, tetapi resonansi. Resonansi antara api suci. 500 pilar berapi-api yang melepaskan Holy Flames, menghasilkan undulasi resonansi yang sama yang meliputi seluruh benua Sein. Itulah bagaimana ia bisa membentuk seluruh penghalang berapi-api di langit Sein benua. Tang Tian merasa kagum terhadap penatua klan besar. Benua Sein adalah daerah yang sangat besar, dan untuk benar-benar menyegel benua Sein, lokasi pilar berapi sangat penting. Setiap posisi pilar berapi-api dipilih setelah perencanaan dan seleksi yang teliti, yang berarti bahwa tempel telah lama merencanakannya. Rencana berskala besar dan berdarah dingin seperti itu tidak dimulai atas dorongan hati, tetapi melalui pertimbangan yang mendalam dan hati-hati, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh penatua klan agung terkait dengan hal itu. Darah dingin dan tipu muslihat klan-klan agung sangat menakutkan. Itu juga mengapa, karena penatua klan besar mulai bergerak, dia berpegangan tangan di atas pada pertempuran. Karena gelombang yang terbentuk oleh resonansi pilar berapi-api, api suci yang memuntahkan ke langit tidak pernah menghilang, tetapi mengalir di sepanjang langit dan membentuk layar api. Membentuk layar seperti itu tidak sulit, di mana pasukan yang sangat kuat sebenarnya bisa mencapainya. Tetapi untuk membentuk satu yang bisa mencakup seluruh benua, dan untuk itu menutupi benua Sein, sebuah benua berukuran sangat besar, adalah sesuatu yang Tang Tian belum pernah dengar sebelumnya. Bahkan api suci yang memenuhi udara adalah faktor penting dari segel benua, dan merupakan teknik pembunuhan yang telah ditempatkan oleh penatua klan agung. Pada awalnya, Tang Tian berpikir bahwa mereka hanya untuk para jenderal roh. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan penatua klan agung. Semua api suci terus mengubah energi menjadi energi radian, dan bagi para murid yang telah dilatih dalam teknik bela diri dan warisan keluarga mereka, jumlah energi yang mereka kompatibel akan menjadi lebih rendah, yang mirip dengan hub terlarang aktivitas energi rendah. Tetapi dia harus mengakui bahwa desainnya kebal dan sangat ketat. Tidak ada yang harus takut orang gila, tetapi semua orang harus takut orang gila yang berhati-hati. Sebenarnya, keluarga tidak lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan sebelum mereka menyusun strategi dengan baik. Yah, musuh mereka sudah menerapkan rencananya yang sudah lama ditarik untuk memusnahkan mereka. Sejumlah besar api suci terus mengubah energi di udara menjadi energi radiasi. Karena jumlah energi yang bisa mereka gunakan semakin sedikit, Sadra dan pasukan mereka akan kehilangan kekuatan bertarung mereka. Mereka akan merasa seperti ikan yang melompat keluar dari air, merasa tersedak, dan bahkan penghalang energi biasa yang biasanya dapat mereka lakukan dengan mudah akan menjadi membosankan dan sulit. Di dalam galaksi suci-suci di mana energi sangat padat, 90% orang tidak pernah mengalami atmosfer dengan energi tipis. Ukuran drastis klan-klan besar telah menyerang kelemahan mereka, menyebabkan mereka tidak dapat melakukan reaksi balik. Orang-orang yang kurang berani sudah mulai menangis,
pemandangan api suci yang membakar di semua tempat telah menyentuh moral mereka. Apa yang diabaikan oleh klan-klan besar dan tidak akan pernah harapkan adalah Tang Tian dan kelompoknya. Tang Tian dan kelompoknya telah membawa variabel ke dalam rencananya yang lengkap dan hati-hati. Tang Tian dan yang lainnya sama-sama merasakan tekanan besar, semakin lama mereka diseret, semakin mereka dirugikan. Jika mereka tidak berhasil mengungkap rahasia api suci sebelum penatua klan agung menghasilkan para jenderal roh, mereka akan mati. Bahkan untuk Tang Tian, yang tidak takut pada apapun, setelah memikirkan sekelompok jenderal roh yang mampu menyerap semua api suci yang tak terhitung jumlahnya di udara, kulit kepalanya menjadi mati rasa ketakutan. Gelombang monster macam apa yang akan dilahirkan dari jutaan nyawa Sein kontinen? Gelombang Tang Tian bahkan tidak bisa membayangkan itu. Tang Tian membuang semua pikiran ini, dia telah menemui masalah. Dia secara kasar mengklarifikasi tentang sistem yang digunakan untuk menyegel Sein kontinen, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sistem Great Clan Elder bahkan lebih cemerlang daripada hub terlarang, dan penggunaan Holy Flame dalam jumlah besar benar-benar terlalu menakutkan. Pencapaian perubahan kualitatif melalui perubahan kuantitatif. Apapun, setelah mencapai angka yang mencapai nilai kritis, akan melalui perubahan, lebih jauh lagi, itu adalah teknik berbahaya dan tingkat tinggi seperti api suci. Ada banyak ketidaksempurnaan antara pilar api dan layar api di langit, tetapi lautan api suci benar-benar sempurna. Tang Tian tiba-tiba menyadari bahwa semua masalah kembali ke satu hal, api suci. Jika mereka tidak terjebak di dalamnya, Tang Tian akan lari pada tanda pertama. Tanda api suci. Golden Holy Flames tidak biasa, dan jika itu adalah pertarungan satu lawan, tidak peduli seberapa kuat Flames Holy, Tang Tian tidak akan memiliki kekhawatiran saat bertarung. Tapi api suci di depan adalah api suci yang dihasilkan oleh kehidupan semua orang yang tinggal di Sein kontinen, menyebabkan jumlah api suci menjadi seluas samudera. Tidak ada yang bisa melawan begitu banyak api suci, itu seperti laut, dan hanya dengan satu gelombang, Tang Tian akan dihancurkan. Dan jika api suci tiba-tiba meledak, seluruh benua Sein akan terbakar menjadi abu. Kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan laut energi tidak bisa mengandung, yang jika itu terjadi, laut energi akan terbakar, dan ledakan yang tak terkendali akan membentuk ledakan energi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bisa menyapu seluruh benua bela diri yang terhormat. Tidak ada yang akan tahu berapa banyak benua yang bisa disembunyikan dari ledakan skala besar. Hanya memikirkan adegan itu akan membuat semua orang gemetar ketakutan. Tang Tian menarik napas dalam-dalam, dia mulai merasa cemas. Gelombang kapan terakhir kali aku sangat cemas? Gelombang dia sudah lama lupa. Tetapi pada hari ini, dia benar-benar merasakan rasa urgensi, meskipun dia tahu bahwa penatua klan agung tidak akan menghasut ledakan api suci, tetapi dia tahu bahwa lautan api suci adalah sesuatu yang bahkan oleh tetua klan agung mungkin tidak dapat mengontrol. Gelombang baiklah, mengapa aku mengkhawatirkan semua ini? Aku sebenarnya mengkhawatirkan tetua klan besar. Gelombang. Tang Tian tertawa mengejek diri sendiri, tapi kecemasan di hatinya sedikit berkurang. Dia mulai fokus sekali lagi, dan membuang semua pikiran yang rumit. Gelombang api suci hanyalah api suci, aku telah melihat banyak hal mistis dan aneh juga, lebih dari sekadar api suci. Gelombang. Setelah bertarung dengan Martial Banner of Knights, Tang Tian secara khusus mempelajari tentang api suci. Api suci adalah api yang dihasilkan oleh energi radiasi murni, dan di kuil, mempelajari api suci menjadi persyaratan yang ketat. Mereka berada di benua Sein, tanah kuil, dan jantung benua bela diri yang terhormat, di mana mayoritas warga yang terkait dengan kuil menggunakan api suci. Di benua lain manapun, mustahil bagi api suci untuk disebarkan secara luas. Api suci adalah simbol kesetiaan, dan dipandang sebagai kekuatan yang paling murni dan ilahi, dan dengan demikian apa yang berputar di sekitar api suci menjadi taktik, teknik membunuh, dan sistem pertarungan yang sangat luas. Gelombang sejak. Sistem untuk pertempuran. Gelombang karena api suci dihasilkan dari energi, apakah itu masih merupakan energi? Atau apakah itu semacam hukum? Gelombang. Tang Tian dalam pikiran yang mendalam saat dia duduk di sisi pilar yang berapi-api. Suasana di Machefield Trading sangat intens. God Armor Army dengan pahit berpegangan pada mengendalikan penghalang energi, tekanan pada mereka menjadi lebih besar, menyebabkan para anggota merasa kelelahan. Melihat situasinya tidak berjalan dengan baik, Ji mengertakkan gigi dan berbicara, ini bukan cara untuk melanjutkan. Apa yang ada dalam pikiranmu? Fu Zhengzi sudah terengah-engah. Bakatnya jauh kurang dibandingkan dengan Ji, dan dia jauh lebih tua. Pada saat itu, dia merasa seperti sudah bernafas terakhir. Kekuatan hukum mengkonsumsi terlalu banyak dari mereka, menyebabkan darah di tubuhnya mengaduk, dan ia berada di ambang kehilangan kendali. Ji berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Fu Zhengzi, dia bisa berpikir, energi lain semakin berkurang, tetapi energi radiasi meningkat, apakah kita bisa menggunakan energi radiasi bukan? Fu Zhengzi kaget, dia terpana dengan ide liar Ji.
Setelah mendengar kata-katanya, mata Qian Hui berbinar, apa yang ada dalam pikiranmu? Jize membuang semua tingkah laku dan berbicara, aku tidak tahu apa-apa tentang teknik bela diri terhormat dan hukum mereka, tapi itu pasti semacam hukum, apakah itu terkait dengan hukum ringan? Xiao Yao, bukankah begitu? Melatih Light Laws. Petik 2. Anggota yang dipanggil Xiao Yao tertawa getir, bos, aku berlatih dalam hukum cahaya, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu? Jize menjawab tanpa ragu, pada saat seperti itu, mereka hanya bisa mencoba hal-hal dengan putus asa dan tidak terlalu peduli, mereka harus melakukan hal-hal di luar kemampuan mereka. Xiao Yao juga tahu bahwa mereka berada di titik kritis, penghalang energi. Tanpa peduli banyak, Xiao Yao berteriak, kalau begitu biarkan aku mencoba, tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri, dapatkan beberapa orang lagi untuk membantuku. Jize segera memanggil, bawalah 5 orang laki-laki bersamamu. 5 anggota lain yang masih memiliki kekuatan berjalan ke Xiao Yao, semakin sedikit jumlah kepala menyebabkan penghalang energi bergetar, dan anggota lain yang mendukung penghalang energi merasa seluruh tubuh mereka menjadi lebih berat ketika tekanan meningkat pada mereka. Mata semua orang tertuju pada Xiao Yao dan gengnya. Kepompong terakhir terbuka, dan seorang jenderal roh yang tinggi dan kokoh berjalan keluar. Dia berjalan ke Penatua Klan Agung, membungkuk dan berseru, Penatua Klan Besar. The Great Clan Elder mengangguk puas, dia melihat 12 jenderal roh di depannya, merasa sangat senang. Situasinya jauh lebih baik dari yang dia duga, Pangeran Bela Diri Ksatria yang terhormat semuanya adalah individu yang kuat dan telah berlatih dalam api suci jauh lebih dalam daripada yang lain, dan jumlah keberhasilan lebih tinggi dari yang diharapkannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi 12 Ksatria Martial Saint terhormat kuil. The Great Clan Elder sepenuhnya puas dengan prestasinya, dan dipenuhi dengan semangat. Meskipun 12 jenderal roh tampaknya tidak banyak, tetapi mereka semua telah mempertahankan kecerdasan mereka, dan masing-masing dari mereka dapat memikul tanggung jawab pribadi. Dalam kehidupan mereka sebelumnya, mereka adalah panji ksatria yang paling elit, di mana setiap ksatria dipilih melalui lapisan seleksi. Mereka semua memiliki bakat yang melimpah, dan terlepas dari kekuatan atau taktik, mereka unggul di atas rekan-rekan mereka. Setelah berubah menjadi spirit jenderal, potensi mereka semua dipertahankan, namun kekuatan mereka diperkuat lebih dari 10 kali. Mereka menjadi inti sejati dari kuil baru, dan menjadi pelayan dan bawahan paling setia dari klan-klan agung. Cahaya akan menang. 12 jenderal roh membungkuk dan meraung. Aku sudah menyiapkan makanan paling bergizi untuk kalian semua, di mana kalian semua bisa menikmati pesta. Suara The Great Clan Elder keluar melalui api suci, dan berbicara seolah-olah dia berbicara tentang masalah biasa. Di samping, tubuh Sophie berubah sedikit lebih dingin, dia menyadari keanehan sejak spirit jenderal pertama muncul dari kepompong. Setiap jenderal roh bertindak seolah-olah mereka tidak mengenalinya, dan tidak pernah memandangnya. Itu berbeda dari biasanya, semuanya dipilih secara pribadi olehnya dan dipersiapkan olehnya, dan perasaan dan hubungan mereka dengannya berada pada tingkat yang sangat dalam. Tetapi setelah berubah menjadi spirit jenderal, mereka bertindak seolah-olah mereka melihat udara ketika mereka melihatnya. Emosinya telah jatuh ke dasar, dia mempertahankan diamnya dan tidak berbicara sepatah kata pun. Mulai hari ini, kamu semua adalah dewa, dewa kuil. Kalian semua harus ingat, hanya ada satu alasan untuk keberadaanmu, dan itu adalah untuk mematuhi perintahku. Lepaskan semua emosi masa lalu yang tidak berarti, semua kasihan yang konyol dan kebaikan yang murah. Kalian semua harus ingat, hanya cahayalah yang abadi, dan selain cahayanya, semua orang adalah musuh. Kehendak cahayanya tidak bisa dilanggar, keraguan-raguan atau ketidakmurnian semuanya adalah penghujatan. Kita harus membangun kuil yang sama sekali baru, untuk membawa kita semua ke dunia cahaya yang baru, dan tidak ada orang lain yang bisa menghentikan kita. Kita akan hidup selamanya. Petik 2. Setiap kata dari penatua klan besar dipenuhi dengan kekaguman tertinggi, dan di depannya, 12 jenderal roh menundukkan kepala mereka ketika mereka mendengarkan. Tubuh Sophie gemetar samar, karena suatu alasan, pemandangan di depannya membuatnya merasa takut. The Great Clan Elder berbicara lagi, pergi dan nikmati pesta cahaya, dan nikmati proses berubah menjadi dewa. Beberapa hari ke depan akan menjadi tak terlupakan dalam hidupmu. Oh, maafkan aku, istilah masa hidup tidak lagi berlaku untuk kalian semua. 12 jenderal roh membungkuk dengan hormat dan berjalan dalam barisan. Mereka tidak mengenaliku. Sophie tiba-tiba berbicara. The Great Clan Elder menjawab, mereka hanya perlu mengingat apa yang perlu mereka ingat. Mereka akan mengenali kamu di masa depan. Sophie tidak lagi mengatakan apa-apa, dia tidak tahu harus berkata apa, dan hanya merasa kedinginan. Itu bukan perasaan yang mengerikan, hanya sedikit kedinginan. Charles pergi, hanya 12 panji kesatria yang tersisa, mereka telah berubah menjadi spirit jenderal, dan memperlakukannya seperti orang asing. Gelombang kenapa terasa sangat dingin. Aku seorang jenderal roh juga, mungkin hal-hal itu adalah hal-hal yang aku tidak layak miliki.
Itukah sebabnya aku ditakdirkan untuk kehilangan mereka? Gelombang. Kamu tidak perlu berjaga-jaga di sini. The Great Clan Elder memandangnya dari api, dan merasa ada sesuatu yang salah tentang Sophie. Pikirnya sejenak, lalu berbicara dengan hangat, jangan khawatir, mereka hanya berubah menjadi spirit jenderal, fondasi mereka masih lemah, kamu sementara akan memerintahkan mereka. Kamu juga harus memanfaatkan waktu sepenuhnya, jangan biarkan mereka mengejar kamu, mereka adalah mantan bawahan kamu, jika mereka melampaui kamu, kamu sebaiknya tidak menangis tentang hal itu. Petik 2. The Great Clan Elder tidak lupa untuk melucu, itu menunjukkan betapa senangnya dia. Iya, Sophie menjawab, lalu berjalan keluar. Kuil, yang dulunya ramai dengan kegiatan, telah menjadi sepi dan kosong, dan suram dan terpencil. Dia berhenti dan memandangi kuil yang kosong, dan mendesah. Dia tidak bisa mengerti, gelombang jika tidak ada yang tersisa, apa gunanya membangun kembali tempel. Kita tidak bisa lagi melihat wajah-wajah yang sudah dikenal itu. Gelombang emosinya merosot, dia mempercepat langkahnya, pada saat itu dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Gelombang mungkin tempel akan dibangun kembali, ya, seperti apa yang Penatua Klan Agung katakan, itu akan menjadi kuil baru, kuil yang sama sekali tidak berhubungan denganku. Gelombang. Gelombang kalau saja aku meninggalkan dunia bersama Charles Gelombang, Sophie diam-diam berpikir. Ketika kawan-kawan yang telah bertarung bersamanya selama bertahun-tahun berjalan keluar dari kepompong dengan tatapan asing mereka, itu membuatnya sadar bahwa dia telah kehilangan benda berharga lainnya. Gelombang Charles hilang, panji-panji ksatria telah menghilang, mereka tidak lagi mengenali diri mereka sendiri, dan mereka hanya ada untuk satu tujuan. Gelombang. Sophie tertawa dalam ejekan diam-diam, gelombang apa angan-angan, semua tentang hidup di dunia ini, kualifikasi apa yang dimiliki roh jenderal, untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Gelombang. Dia berjalan keluar dari tempel, jalan yang dulunya padat lalu lintas dan sibuk dengan kegiatan benar-benar kosong. Gelombang dang, gelombang, suara bel merdu berasal dari jauh di dalam tempel, itu adalah bel yang berdentang pada jam-jam tertentu. Di masa lalu, selama bel berbunyi, semua orang di jalanan akan mengangkat kepala mereka, mengungkapkan wajah mereka yang dipenuhi dengan ibadah ketika mereka berdoa dengan saleh. Gelombang tapi, tidak ada yang tersisa, hanya api suci yang ada sekarang. Gelombang. Api suci di langit menyerupai salju, atau seperti bunga dandelion yang melayang di langit, itu pemandangan yang agak indah. Dia menatap kosong ke langit, merasa jijik dengan dirinya sendiri. Kapal perang dan kapal dagang memenuhi seluruh ruang laut energi di luar benua Sein. Semua orang menjadi cemas, mereka telah mendengar tentang pergulatan internal antara kuil dan keluarga, tetapi mereka tidak pernah berharap agar Sein benua disegel. Golden Holy Flame seperti monster mengerikan yang menduduki muara. Pada awalnya, ada beberapa kapal perang, dengan pertahanan mereka yang luar biasa, yang mencoba untuk bergegas ke benua Sein. Tetapi setelah lebih dari 10 kapal perang berubah menjadi abu, tidak ada orang lain yang berani masuk. Beberapa orang lainnya menunggu dengan pertimbangan orang-orang yang keluar dari Sein kontinen untuk bernegosiasi, terlepas dari siapa yang lebih unggul, selalu ada orang yang mau bernegosiasi. Tetapi bahkan setelah menunggu selama beberapa hari, tidak ada yang muncul. Semua orang menjadi semakin cemas, keluarga mereka ada di benua Sein, dan mereka tidak tahu situasi di dalam, atau apakah keluarga mereka aman dan sehat. Ada beberapa yang menjadi tidak sabar, mereka membentuk bersama dan membangun sebuah kapal perang yang murni dilengkapi dengan pertahanan, dengan pikiran bergegas ke Sein kontinen. Kapal perang ini jauh lebih tahan lama daripada kapal perang lainnya, tetapi masih terbakar menjadi abu, dan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Setelah itu, tidak ada orang lain yang berani berpikir untuk memasuki benua Sein. Semua muara Sein benua terbungkus sampai ke titik di mana air bahkan tidak bisa mengalir masuk atau keluar. Ketika Duke bergegas, dia menyaksikan adegan seperti itu. Pertempuran di benua Desolate telah berakhir, dan tidak ada orang lain di benua bela diri terhormat yang memiliki pemikiran untuk menuju ke sudut terpencil. Duke, setelah bebas dari pertempuran, langsung mengambil inisiatif untuk pergi ke benua Sein untuk mendukung Tang Tian. Pengetahuan dan kebijaksanaan Duke melampaui banyak orang lain, dia sangat akal, dan ketika bel kudus berbunyi, dia menduga bahwa Tang Tian telah bergerak menuju Sein kontinen. Duke juga sangat tertarik pada benua Sein, kuil adalah musuh bebuyutan mereka, dan benua Sein adalah markas utama kuil, sehingga ia ingin menambah pengetahuannya dengan melakukan perjalanan ke sana. Duke bergerak sepanjang hari. Kekuatan pribadinya tidak tertandingi, sebagai satu-satunya seniman bela diri yang kuat dari domain Sin yang telah memperoleh pencerahan di domain hukum, ia memiliki kemampuan dan kepercayaan diri yang cukup. Di seluruh galaksi suci-suci, jumlah orang yang bisa menimbulkan ancaman baginya sangat sedikit. Dia bergegas ke Sein kontinen dengan semangat tinggi, tetapi kaget dengan pemandangan di depannya ketika dia tiba, masa padat kapal perang dan kapal dagang berdesak-desakan di laut energi. Tetapi ketika dia melihat api suci di muara, hatinya yang bersemangat dengan cepat menjadi tenang.
Terutama ketika beberapa kapal perang dibakar menjadi abu, ekspresi wajahnya menjadi lebih serius. Duka adalah orang yang berpengetahuan luas, dan meskipun ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan api suci emas, dia tahu itu adalah sesuatu yang istimewa. Dia dengan cepat memikirkan pertanyaan lain, bagaimana kabar Tang Tian dan yang lainnya lakukan di dalam. Berpikir tentang itu, dia segera memutuskan untuk menyelidiki dan menyelesaikannya. Dalam hati Duke, dia merasa bahwa domain Xin telah menerima kebaikan terbesar dari Tang Tian, dan tanpa Tang Tian, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan domain Xin. Duke adalah orang yang terbuka dan jujur, dia sadar akan rahmat Tang Tian, dan selalu ingin membalas budi. Keputusannya untuk berada di bawah Tang Tian juga karena itu. Setelah itu, apa yang membuat Duke merasa tidak berdaya adalah bahwa, mereka tidak hanya tidak dapat membantu Tang Tian, mereka terus-menerus di bawah perawatan Tang Tian, dan bantuan itu menjadi semakin berat. Setelah itu, Duke menjadi mati rasa karenanya, dan melemparkan masalahnya ke belakang kepalanya, dan tidak lagi mengangkat pikiran tentang cara membayar Tang Tian. Tapi pemandangan di depannya membuatnya menyadari bahwa Tang Tian mungkin dalam bahaya yang mungkin, dan dia tidak bisa duduk diam. Untuk seorang seniman bela diri dengan kekuatan yang sama dengan miliknya, orang tidak akan pernah kembali pada kata-katanya. Segera, Duke memutuskan bahwa, berapapun harganya, dia harus memastikan keselamatan Tang Tian, bahkan jika dia harus menyerahkan hidupnya, dia tidak akan ragu. Tapi Duke tidak sabar, dia tidak terburu-buru. Dia tiba di depan muara, dan diam-diam mengamati dan menganalisis api suci emas yang aneh namun menakutkan. Pada akhirnya, Duke adalah seorang seniman bela diri yang sangat kuat yang telah memperoleh pencerahan tentang domain hukum, dan berkaitan dengan pemahaman hukum atau pemahaman dunia, ia jauh lebih mampu daripada manusia biasa. Dia dengan berani mengambil sedikit api suci dan mempelajarinya dengan intens. Dia dengan cepat memperoleh beberapa hasil. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi nyala api seperti itu, dan dia dengan kasar memahami dao itu. Dia mengagumi pencipta api suci sampai-sampai dia bisa bersujud di hadapan sang pencipta. Api suci emas memiliki karakteristik yang sangat aneh. Yang paling unik adalah bahwa ia memiliki banyak bentuk yang berbeda, dan dalam keadaan tertentu, api suci dapat berubah. Misalnya, itu bisa menjadi sangat tirani atau kejam. Dan pada beberapa waktu, itu sangat lembut, dan bisa menyembuhkan luka. Tetapi berkali-kali, itu mengungkapkan kualitas yang hangat. Tapi yang membuat Duke terkejut adalah bukan energi, atau hukum. Ini adalah produk antara energi dan hukum, dan dapat dipertukarkan menjadi keduanya, pada saat yang sama memiliki atribut yang berbeda dari keduanya. Sungguh hal yang unik. Mata Duke berbinar. Tang Tian merasakan bau bahaya. Sampai sekarang, tempel telah sangat damai, tetapi di bawah kedamaian yang aneh, itu terlalu abnormal, menyebabkan semua orang menjadi cemas. Tang Tian menggelengkan kepalanya, dia melemparkan semua pikiran kacau ke belakang pikirannya, semakin dia berpikir, semakin rumit jadinya. Dia menaruh perhatiannya kembali ke pilar hukuman, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa setelah bola balik, inti masalah masih berakhir di api suci. Kemunduran yang diulang tidak mengecilkan hatinya, gelombang bagaimana inti dari sistem bisa begitu sederhana. Gelombang. Pada hari-hari biasa, Tang Tian akan menggunakan metode lain untuk mempelajarinya secara perlahan, misalnya menyamar dan menyusup ke kuil untuk mempelajari api suci. Bagi Tang Tian, terlepas dari apa kekuatannya, mereka semua berbeda artinya untuk tujuan yang sama. Pemahamannya terhadap api suci hanyalah celah kecil melalui jendela. Tetapi melalui penyelidikan terus-menerus celah kecil itu akan mengarah pada pencerahan tiba-tiba, dan jika seseorang tidak mendorong melalui kebingungan, ia akan selalu melihat bunga-bunga di kabut. Waktu terus berlalu, Tang Tian tahu bahwa semakin dia menunda, semakin tidak menguntungkan bagi mereka, dia tidak lagi peduli tentang itu, dan memutuskan untuk menggunakan metode yang paling berbahaya. Tatapannya mendarat di resimen api suci di depannya, api suci emas perlahan bergejolak, seperti lotus emas murni. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengaktifkan armor dewa. Armor emas dan indah mengalir sepanjang tubuhnya seperti cairan emas, dan thread hukum yang tak terhitung jumlahnya muncul. Cairan emas yang menyerupai makhluk hidup menggeliat, benar-benar menutupi wajah Tang Tian, sementara mata Tang Tian tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Tang Tian saat ini memancarkan aura yang sangat tidak peduli dan tidak manusiawi, seperti mesin tak bernyawa. Dibalut dengan baju besi lengkap seperti dewa perang, aura Tang Tian melonjak ke langit. Di dalam pupil matanya yang dingin, tak terhitung garis bergerak tanpa henti, kekuatan di tubuhnya berputar secara maksimal. Dia mengulurkan jari dan menyentuh api suci. Setelah bersentuhan dengan jari-jari Tang Tian, api suci langsung memancarkan aura panas yang sangat tirani dan menyala-nyala, itu mengalir di sepanjang jarinya ke tubuhnya. Diselimuti dengan armor dewa, Tang Tian tetap tidak terpengaruh saat dia dengan hati-hati merasakan api suci. Di matanya, seluruh dunia menjadi sangat berbeda. Api suci emas yang melayang di langit tampak seolah-olah mereka terperangkap di dalam jaring besar yang cekung, ada garis samar yang menyerupai jaring di sekitar api suci emas.
Tang Tian akrab dengan garis-garis itu, mereka adalah thread hukum tata ruang. Saat mengenakan armor dewa, Tang Tian menjadi sangat tajam menuju hukum. Ia memperhatikan bahwa daerah yang tenggelam di ruang antara api suci menyerupai kekosongan, mereka begitu gelap sehingga menyebabkan jantungnya melompat. Tang Tian bisa dengan jelas melihat melalui api suci yang terbakar di ujung jarinya. Kekosongan yang terdistorsi di sekitar api suci tampak seperti pusaran, dan energi apapun yang memasuki jari-jarinya akan dimakan. Lapisan kekosongan ini adalah lapisan yang sangat tipis, tetapi mampu menyerap energi secara terus-menerus. Setiap kali api suci emas meludahkan lidah yang berapi-api, sejumlah kecil energi radiasi murni yang menyerupai tetesan air hujan akan memuntahkan ke langit. Gelombang api suci memang bukan hukum. Gelombang. Pada saat itu, Tang Tian sudah menilai bahwa api suci bukan jenis hukum, juga bukan bentuk energi. Tang Tian cepat menyadari keanehan lain dari api suci. Kemampuan api suci untuk melahap energi sangat kuat, dan terlepas dari jenis energi apa itu, api suci akan dengan mudah melahapnya, kemudian mengubahnya menjadi energi radiasi murni. Dapat dikatakan bahwa energi adalah makanan favorit api suci, tetapi membenci hukum. Armor dewa dibentuk dari thread hukum, dan api suci yang telah diserap berusaha untuk menyusup ke armor dewa dengan sekuat tenaga, seolah-olah ada beberapa kebencian besar di antara keduanya. Ini adalah pertama kalinya Tang Tian bertemu dengan pemandangan seperti itu. Dalam sekejap mata, api suci dipadamkan, dan di ujung jari Tang Tian yang ditutupi dengan armor dewa di mana kontaminasi terjadi, titik abu-abu telah terbentuk. Ini adalah pertama kalinya perubahan terjadi di mata acuh tak acuh Tang Tian. Dia menjentikkan jarinya dan menembakkan titik abu-abu itu ke udara, itu mulai mencair dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, sebelum benar-benar menghilang. Hukum yang ada di tempat bintik abu-abu terbentuk semuanya rusak, tidak, mereka dihancurkan. Kemampuan api suci untuk melahap energi tidak mengejutkan Tang Tian, tapi dia tidak pernah menyangka api dapat menghancurkan hukum. Thread hukum mudah terputus dari gangguan, tetapi mereka sangat sulit untuk istirahat, apalagi dihancurkan. Di negara God Armor, variasi hukum tidak bisa lepas dari matanya, dan dia bisa melihat bahwa thread hukum di jarinya benar-benar hancur. Hancur total. Gelombang bagaimana thread hukum bisa dihancurkan? Gelombang. Tang Tian dipenuhi dengan keraguan, tetapi dia tidak merelakskan kehati-hatian yang dia miliki di sekelilingnya, dan tiba-tiba melihat pemandangan yang aneh. Api suci yang melayang dalam jarak 10 meter di sekitarnya tiba-tiba terbang ke arahnya. Sejak awal, api suci yang melayang di langit semuanya sangat lambat, bahkan ritme nyala api mereka berkobar dan berkobar pada tempo yang sangat lambat, membuat mereka terlihat sangat anggun. Tapi api suci yang terbang ke arah Tang Tian menjadi seperti hiu yang telah menangkap aroma darah, mereka terbang dengan sangat cepat dan ganas. Gelombang apa yang terjadi? Gelombang. Tang Tian menyipitkan matanya, tubuhnya bergerak saat ia menghindari api suci yang terbang ke arahnya. Meskipun jangkauannya sangat kecil, tetapi Tang Tian tidak salah. Gelombang sepertinya armor Tuhanku dipandang sebagai entitas yang bermusuhan oleh api suci gelombang, pikiran Tang Tian bekerja sangat cepat. Diharapkan bahwa api suci memuja energi, tetapi kebenciannya pada hukum dan kemampuannya untuk menghancurkannya mengejutkan. Tang Tian segera menyadari bahwa atribut yang tidak biasa ini mungkin adalah inti dari mengungkap api suci. Setelah menemukan inti masalahnya, apa yang terjadi selanjutnya adalah menyelidiki di bawah ini, untuk dapat menemukan jawabannya. Tang Tian tidak panik terhadap api suci yang menerkam ke arahnya, dan mulai berputar dan berbalik di wilayah 3 meter di sekitarnya. Dia tidak ingin memprovokasi api suci bahkan lebih, dan dengan hati-hati mengendalikan ruang lingkup kegiatannya. Meskipun itu radius 3 meter, Tang Tian bergerak sangat lancar, meskipun api suci itu cepat, mereka masih pucat dibandingkan dengan Tang Tian. Kawanan api suci menari-nari di sekitar Tang Tian seperti sekumpulan lebah, pemandangannya sangat mempesona, tetapi tidak ada yang bahkan bisa menyentuh pakaian Tang Tian. Tang Tian mempertahankan penghindarannya, tetapi mengambil kesempatan untuk memulai interaksi dengan api suci lainnya. Begitu api suci menyentuh tubuhnya, mata seperti jurang Tang Tian tiba-tiba berkilau dengan aura cahaya yang aneh, dan tanpa pertanda apapun, auranya tiba-tiba meletus. Udara di sekitar tubuhnya tiba-tiba membeku, dan Holy Flames yang menari tiba-tiba menjadi lamban, seolah-olah mereka telah masuk ke dalam lem. Keadaan mental yang dingin seperti kaca Tang Tian bekerja pada kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan menghancurkan adegan di depannya terus-menerus. Pada saat itu, waktu sepertinya tiba-tiba melambat. Golden Holy Flames tumbuh lebih besar dan lebih besar di matanya, dan setiap perubahan yang terjadi di lokasi di mana Golden Flames berinteraksi dengan God Armor-nya muncul dengan sangat lambat. Kecepatan di mana pikiran Tang Tian bekerja meningkat tanpa henti, aura cahaya dari matanya membakar lebih terang, ke titik yang tidak ada yang bisa menatap lurus ke matanya. Kabut mulai meresap keluar dari armor dewa, dan bangkit di udara. Kekuatan besar fisik dalam tubuh Tang Tian mulai bekerja, dan melonjak ke pikiran Tang Tian. Di bawah God Armor, cahaya darah mekar dari leher Tang Tian, dan menebal pada tingkat yang mengkhawatirkan. Jika Tang Tian dalam keadaan sadar pada saat itu,
dia akan merasa seolah-olah dia ditempatkan di lautan badai, dengan gemuruh-gemuruh di telinganya. Dia tidak pernah berani melakukan begitu banyak kekuatan fisik di tubuhnya. Kekuatan fisik berbeda dari energi, itu adalah badan air yang tersimpan jauh di dalam gundukan pasir. Mereka tidak mengalir dengan lancar seperti sungai, tetapi dicampur dengan pasir, dan sangat kasar. Memobilisasi kekuatan tubuh membutuhkan pengekangan, jika tidak, tubuh daging akan layu dan tidak akan pernah bisa dipulihkan. Tetapi pada saat itu, kekuatan fisik tubuh Tang Tian bergerak dengan sendirinya. Kekuatan besar fisik melonjak ke otak Tang Tian, cahaya dari matanya menjadi lebih terang dan lebih terang, ke titik bahwa mereka seterang bulan, dan terus menyusup secara maksimal, bahkan cahaya Dewa Armor yang indah redup dibandingkan dengan cahaya dari mata Tang Tian. Setiap detail yang terjadi antara Dewa Hukum Armor dan Api Suci diungkapkan sejelas hari di matanya. Seluruh proses bergerak dalam gerakan lambat, tetapi dalam kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Titik abu-abu lain muncul di armor dewa, dan dalam sekejap mata, titik abu-abu itu hancur, mengungkapkan celah. Cahaya di mata Tang Tian redup, aura yang mengesankan di sekitarnya juga menghilang. Armor dewa hancur, dan menghilang ke udara saat titik-titik cahaya. Ini adalah pertama kalinya armor dewa hancur setelah Tang Tian mendapatkan pencerahan di atasnya. Meskipun rentang waktu di mana segala sesuatu terjadi sangat singkat, tetapi konsumsinya sangat besar, jauh melebihi apa yang diharapkan Tang Tian. Bahkan armor dewa tidak bisa bertahan, dan langsung hancur dan menghilang ke udara. Api suci yang berputar di sekitar Tang Tian tiba-tiba kehilangan minat padanya, dan tersebar. Wajah Tang Tian pucat seperti kertas, ujung jarinya gemetar, kakinya lemah, tapi matanya yang biasanya tenang dan jernih dipenuhi dengan sukacita yang tak terkatakan. Dia akhirnya menemukan kunci penting. Api suci bukanlah energi atau hukum, itu adalah produk di antara keduanya. Tang Tian harus mengakui bahwa Penatua Klan Agung adalah seorang jenius sejati. Tang Tian telah menyaksikan api suci biasa sebelumnya, dan api suci putih dan api suci emas adalah dua hal yang sangat berbeda. Api suci emas muncul di Penatua Klan Agung. Sebelum Penatua Klan Agung, dalam sejarah kuil, tidak pernah ada orang yang melatih api suci emas. Lebih jauh lagi, itu hanya setelah Penatua Klan Besar mengambil posisi di mana pelepasan massa api suci terjadi, yang berarti bahwa seluruh sistem hanya terbentuk dari api suci sebagai intinya. Di masa lalu, ketika Melissa membicarakannya, Tang Tian tidak pernah repot memikirkannya, tetapi pada saat itu, setelah memverifikasinya, dia akhirnya mengerti betapa kuatnya tetua klan besar. Api suci adalah sesuatu yang diletakkan di antara energi dan hukum, atau dengan kata lain, itu adalah hasil dari integrasi unik keduanya. Api suci putih hanyalah energi radiasi murni. Setiap orang biasa akan berpikir tentang bagaimana menggabungkan energi dan hukum, dan itu hanya diperlukan menggunakan hukum sebagai tulang punggung dan energi sebagai daging bagi seseorang untuk dapat membentuk komposisi yang stabil. Dalam beberapa hal, itulah bagaimana Jize dan seniman bela diri domain Sin lainnya menggunakannya. Dengan Laos sebagai kerangka, mereka menyerap energi ke dalam daging. Tapi jelas, Penatua Klan Besar tidak melakukan itu. Pada saat itu ketika api suci emas dan hukum armor dewa dihancurkan, Tang Tian melihat bahwa di dalam api suci emas, ada sosok bertitik yang bertabrakan dengan hukum armor dewa. Ini harus menjadi kunci untuk kehancuran mereka. Yang mengejutkan Tang Tian adalah bahwa bentuk ilusi bertitik sangat mirip dengan yang ada di thread hukum. Pada saat itu, Tang Tian memiliki kesalahpahaman, seolah-olah Lao Threads menerkam pantulannya. Hatinya tersentak, apa ini? Pada awalnya, Tang Tian berpikir bahwa sosok titik-titik itu adalah benang hukum yang unik, karena sosok titik-titik itu juga berbentuk garis, dan sangat mirip dengan benang hukum. Tang Tian sangat akrab dengan benang hukum, dan bentuk benang bertitik benar-benar mirip dengan berbagai benang hukum. Tapi dengan sangat cepat, Tang Tian punya tebakan lain. Dia dengan hati-hati memikirkan tentang detail kecil yang dia tangkap, dan menemukan banyak penemuan baru. Bentuk titik-titik misterius benar-benar identik dengan benang hukum, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu seperti gambar terbalik. Itu benar, Tang Tian mengingat perasaan itu dengan jelas. Terutama pada saat garis putus-putus dan benang hukum bertabrakan, perasaan itu menjadi sangat jelas. Jika itu adalah pria biasa, mereka pasti akan merasa bingung, gelombang dari mana datangnya gambar terbalik dari benang hukum. Gelombang. Tang Tian mempercayai indranya, intuisinya sangat tajam, dan biasanya dapat memahami semua detail kecil yang akan diabaikan orang lain, yang telah dibuktikan melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan kesalahpahaman, apa itu? Tang Tian merenung, dia tidak mempersempit pikirannya. Api suci emas itu sendiri adalah keberadaan yang tidak logis, di mana bahkan ada beberapa hal abnormal yang lebih normal daripada itu. Adegan tabrakan diputar berulang kali di benak Tang Tian, dia memusatkan pikirannya padanya. Setelah gigit tanpa henti, Tang Tian akhirnya mengerti mengapa dia akan berpikir bahwa gambar yang dipantulkan akan menjadi ilusi seperti Lao Thread. Garis putus-putus itu benar-benar misterius dan dalam bentuk yang sulit untuk dijelaskan.
Meskipun benang hukum sulit untuk ditangkap dengan mata telanjang, tetapi kenyataannya tetap bahwa mereka ada di antara ruang-ruang, dan secara kebetulan ternyata gambar di kehampaan itu sebaliknya, mereka ada di dalam ruang. Untuk ukiran perangko, benang hukum adalah garis padat yang menonjol, sedangkan benang hukum bertitik seperti garis yang menjorok. Ini adalah pertama kalinya Tang Tian menemukan garis indentasi dari benang hukum, dan tersentak karena terkejut. Gelombang tidak heran mereka akan hancur saat bertabrakan, mereka seperti yin yang berlawanan, mewakili dua ekstrim, yang secara alami akan musnah saat tabrakan. Gelombang itulah alasan mengapa api suci akan bereaksi seperti hiu yang telah menangkap bau darah ketika Tang Tian mengaktifkan Dewa Armor Army, dan akan berkumpul dengannya, sementara Jize dan yang lainnya tidak terpengaruh. Itu karena meskipun Jize dan yang lainnya menggunakan hukum, tetapi mereka menggunakan hukum untuk mengontrol energi. Dengan kata lain, Jize dan benang hukum lainnya diselimuti dengan lapisan daging, dan itu adalah energi. Adapun God Armor Tang Tian, tidak ada energi yang melilitnya, dan telanjang di udara, secara alami, api suci akan tertarik padanya. Setelah mengklarifikasi, Tang Tian merasa bahwa tetua klan agung adalah seorang jenius sejati. Pengaturan Tang Tian tentang ide dan pemahaman tentang api suci ini hanya dipisahkan oleh selapis tipis kertas jendela. Sekarang kertas jendela telah robek, Tang Tian dengan kasar bisa menebak rencana tetua klan agung. Gelombang proyeksi. Gelombang. Gelombang penatua klan agung seharusnya menempatkan proyeksi hukum ke dalam energi. Angka bertitik ini bukanlah hukum nyata, tetapi meniru hukum yang diproyeksikan dalam energi. Hukum yang diproyeksikan dan energi pancaran murni sebenarnya mampu membentuk semacam komposisi yang stabil, sungguh suatu keajaiban. Hukum yang ditiru ini mengalami kesulitan dalam membentuk energi, tetapi dalam energi radiasi yang paling murni dan paling tirani, ia sebenarnya mampu menjadi stabil. Gelombang. Tang Tian bisa membayangkan kegembiraan yang dinikmati tetua klan agung ketika dia menemukan komposisi unik. Gelombang benar-benar jenius. Gelombang Tang Tian tidak bisa menahan diri selain memuji sekali lagi. Setelah tetua klan besar menemukan komposisi unik, dia jelas tidak mengakhiri penelitiannya sendiri. Komposisi yang ajaib dan stabil mengandung variasi yang menakjubkan. Hukum tremulasi yang telah distabilkan di dalam energi radian murni mulai menghasilkan efek pada energi radian itu sendiri, radian energi yang semula tirani dan murni berangsur-angsur berlubang, atribut energi mulai melemah, dan berubah dari hanya energi menjadi campuran unik energi dan hukum. TN, penulis menggunakan istilah tersebut, yang dalam bahasa Inggris berarti holowet, atau holofication, dan bagi yang menonton anime Bleach, proses holofikasi tersebut diterjemahkan ke istilah Cina ini, maka aku akan menggunakan istilah holofication atau holophyte. Bentuk unik ini memberinya karakteristik unik. Pada saat itu, Tang Tian akhirnya mengerti mengapa tetua klan agung menaruh harapannya pada Jenderal Roh. Dalam beberapa hal, Jenderal Roh juga semacam produk campuran, keadaan unik antara hidup dan mati. Bagi Jenderal Roh, api suci adalah makanan yang luar biasa. Tang Tian yang memahami hal ini langsung dihidupkan. Satu-satunya halangan yang mencegah Xiaoran dan yang lainnya menyerap api suci adalah atribut bercahaya dari api suci. Energi radian murni adalah jenis energi yang ekstrim, dan bagi para Jenderal Roh, itu setara dengan racun. Meskipun radian energi di Holy Flame telah dilubangi, dan atribut tiraninya telah mengalami perubahan besar, masih ada atribut sisa-sisa radian energi yang tertinggal. Jenderal Roh yang ditransformasikan di kuil secara alami sangat cocok dengan atribut energi radian, begitulah cara mereka dapat menyerap api suci tanpa halangan. Tetapi untuk Xiaoran dan yang lainnya, menyerap api suci sangat sulit, api suci holofikasi bahkan mungkin membahayakan mereka. Sebaliknya, radian energi yang dimuntahkan oleh Holy Flame, setelah holofication, jauh lebih lembut, dan jauh lebih tipis dari Holy Flames itu sendiri, sehingga Xiaoran dan yang lainnya mampu menyerapnya tanpa terluka, dan bahkan bisa menyehatkan diri mereka sendiri. Tetapi jumlah energi radian holofikasi di udara untuk penyerapan terlalu sedikit, sementara Jenderal Roh Kuil mampu secara langsung menyerap api suci, Xiaoran dan sisanya hanya bisa menyerap energi radian berongga yang tipis, kecepatan di mana kedua belah pihak bisa diperkuat jika surga dan bumi terpisah. Dengan begitu, mereka masih berada dalam situasi yang sulit. Tang Tian tidak tahu monster apa yang akan diproduksi setelah menyerap langit yang penuh dengan api suci, jumlah mereka benar-benar terlalu menakutkan. Tetapi, karena dia telah mengklarifikasi prinsipnya, Tang Tian secara alami percaya dia dapat menemukan solusi. Orisinalitas The Great Clan Elder layak dihormati, tetapi dalam hal pemanfaatan hukum, satu-satunya yang bisa menandingi Tang Tian adalah Duke, yang telah memperoleh pencerahan di domain hukum. Perbedaannya adalah Duke mengandalkan pemahamannya tentang hukum, sementara Tang Tian mengandalkan God Armor-nya. Terlepas dari apa yang mereka andalkan, menang masih yang paling penting pada saat seperti itu. Tang Tian tidak membiarkan dirinya memiliki kebiasaan menyelinap. Otaknya bekerja dengan cepat, gelombang Xiaoran dan yang lainnya tidak dapat menahan atribut energi radian dalam api suci, tapi aku bisa.
Gelombang dengan fisiknya yang sangat kuat, dia tidak takut pada energi radian murni, apalagi radian energi berlubang. Pada titik ini, bahkan Duke tidak bisa dibandingkan dengannya, betapa kuat fisiknya. Gelombang aku bisa berfungsi sebagai jembatan, tidak filter. Gelombang. Gelombang aku akan melewatkan api suci ke seluruh tubuhku, dan aku dapat menyerap atribut energi radian yang tersisa di dalam api suci, atau menyimpannya atau menghilangkannya, sementara sisanya dapat diserap oleh Ahsin dan yang lainnya. Gelombang. Sebenarnya, Tang Tian sendiri merasa bahwa idenya terlalu kurang ajar. Tetapi di medan perang hidup dan mati, jika seseorang bahkan tidak mengambil risiko, mereka hanya bisa menunggu untuk mati, karena risiko dan ganjaran akan selalu berbanding lurus. Lebih jauh lagi, bahkan bisa menghasilkan ide sudah merupakan hal yang positif. Itu semua berkat Tang Tian sehingga mereka dapat menggunakan metode seperti itu. Jika dia tidak memiliki fisik yang sangat kuat, dia akan benar-benar mencari kematian. Dan jika dia tidak memiliki armor dewa yang memberinya kendali terkuat atas hukum, dia juga akan mencari kematian. Meskipun metode ini terlihat sangat berisiko, tetapi secara teori metode ini memiliki kemungkinan besar untuk berhasil. Tentu saja, Api Suci melihat Dewa Armor Tang Tian sebagai musuh, dan dia harus memikirkan ide untuk melewati masalah itu. Harus dikatakan, di bawah tekanan, potensi seseorang akan mudah terpacu. Tang Tian menyadari bahwa pikirannya bekerja lebih cepat dari biasanya bahkan tanpa mengaktifkan God Armor. Xiao Yao terlatih dalam hukum cahaya, dan meskipun hukum cahaya dan hukum radian hanya berjarak satu kata, keduanya sangat berbeda, menjadi tidak berdaya dalam situasi berbahaya, dia hanya bisa mengeraskan kulitnya dan setuju. TN, hukum cahaya adalah, diucapkan Guang Zi Fa Ze, sedangkan hukum radian adalah, Guang Ming Fa Ze. Dia berdiri di sisi penghalang energi dengan 5 rekan lainnya di belakangnya, semuanya berdiri dalam formasi, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Aku mulai. Xiao Yao menarik napas dalam-dalam, dan mengingatkan rekan-rekan di belakangnya. Dengan itu, dia mengulurkan telapak tangannya keluar dari penghalang energi dan menutup matanya, energi radian yang kuat di luar penghalang energi membuatnya ketakutan. Konsentrasi radian energi lebih tinggi dari ekspektasinya, dan bukan hal yang baik baginya. Karena dia tidak terbiasa dengan energinya, semakin tinggi jumlahnya, semakin banyak masalah yang bisa muncul, dan konsentrasi energi di luar sudah mencapai tingkat yang mengejutkan. Xiao Yao memaksa dirinya untuk fokus, dan secara bertahap menggunakan kekuatan hukumnya. Aura cahaya putih lembut menyala di telapak tangannya. Cahaya tampak semakin kuat, saat butiran keringat menutupi wajah Xiao Yao, dan dengan sangat cepat, cahayanya menjadi seukuran batu asah. Semua orang di dalam gedung menyaksikan dengan cemas, resimen besar cahaya berisi jumlah energi yang sangat besar, dan jika meledak, konsekuensinya tidak terpikirkan. Untungnya, ledakan yang dikhawatirkan semua orang tidak muncul, cahayanya tampak meleleh, aura cahaya putih mengalir di sepanjang penghalang energi yang dipertahankan oleh Ji Ze dan yang lainnya, dan itu membuat penghalang energi terlihat seolah-olah memiliki tambahan lapisan selaput putih. Sangat cepat, selaput putih menutupi setengah dari penghalang energi, Ji Ze dan sisanya menunjukkan kegembiraan. Selama selaput putih dapat menutupi seluruh penghalang energi, mereka akan membentuk penghalang energi radian. Tiba-tiba, Xiao Yao meludahkan darah, seolah-olah dia dipukul dengan palu, dia terbang mundur. Rekan-rekan di belakangnya terkejut, mereka tanpa sadar pergi untuk meraih Xiao Yao, yang sudah pingsan, dengan darah mengalir di mulutnya. Membran cahaya putih yang menutupi penghalang energi hancur. Ekspresi semua orang menjadi sangat mengerikan, tetapi pada saat itu, mereka melihat Tang Tian kembali, dan semua orang menghela nafas lega. Aku punya ide, tapi itu membutuhkan beberapa risiko. Saat memasuki penghalang energi, Tang Tian angkat bicara, pada saat seperti itu, mereka tidak lagi punya waktu untuk penjelasan yang akurat, setiap menit yang mereka buang adalah 1 menit lagi bahaya. Qian Hui menjawab tanpa ragu-ragu, baiklah. Dia memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Tang Tian, dan sangat yakin bahwa Tang Tian tidak akan bercanda dalam situasi hidup atau mati. Kalau begitu mulailah dengan cepat, kita tidak punya banyak waktu. Ahsin berbicara langsung. Pada saat itu, semua orang menaruh semua kepercayaan mereka pada Tang Tian. Tang Tian tergerak, tetapi tidak menunda, Ji Ze, bertahanlah sedikit lebih lama, aku perlu sedikit waktu. Ji Ze mengertakkan gigi dan menganggukkan kepalanya, Tuan, lakukan saja yang kamu inginkan. Setelah memberikan perintah, Tang Tian tidak lagi berbicara, dan duduk bersila. Dia membutuhkan waktu untuk pulih, dia telah menghabiskan banyak kekuatannya, dan dia masih perlu menggunakan God Armor, yang tidak dapat diaktifkan tanpa kekuatan fisik. Waktu perlahan berlalu, tetapi Tang Tian tetap bergeming dengan mata tertutup. Meskipun ini adalah waktu yang sangat mencemaskan, Tang Tian tetap diam, dan tidak terburu-buru untuk memulai. Dia tahu bahwa hanya dengan berada dalam keadaan sempurna akan ada peluang sukses, dia tidak bisa memaksanya, karena itu hanya akan menyebabkan situasi menjadi lebih buruk.
Selanjutnya, ia meluangkan waktu untuk beristirahat untuk merumuskan alur pemikirannya dan semua detailnya dengan cermat. Rencana awal yang masih dalam bentuk embrioniknya disempurnakan. Ketika Tang Tian membuka matanya, aura penghalang energi telah redup, dan bahkan diambang kehancuran. Hanya setengah dari anggota armor tentara GAT tetap berdiri, yang lain yang kelelahan terbaring di tanah diambang pingsan. Adapun Jize dan yang lainnya yang hampir tidak berjuang, mereka juga berada di batas kemampuan mereka, wajah mereka pucat pasi, tubuh mereka basah oleh keringat, dan gemetaran tanpa henti. Beberapa anggota bahkan memiliki bekas darah di sudut mulut mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka berada dalam kesulitan yang sulit sejak pembentukan Angkatan Darat Militer. Lepaskan energi barrier. Perintah Tang Tian sangat kasar, tetapi Jize dan yang lainnya tidak ragu sama sekali, dan segera menghilangkan penghalang energi. Semua orang membuka mata lebar-lebar, beberapa menonton Tang Tian untuk mengantisipasi dan rasa ingin tahu. Jize dan yang lainnya tahu tentang bakat bos mereka, tetapi Ah Sin dan Xiao Ran belum menyaksikan kemampuannya yang sebenarnya. Di Qiu Offense Institute, Tang Tian awalnya ingin menanganinya secara pribadi, tetapi Ah Sin adalah orang yang mencuri pusat perhatian, dan semua orang dapat menyaksikan pertunjukan spektakuler Ah Sin. Mata Qian Hui menyala saat dia menahan napas tanpa sadar. Sejak mereka terjerumus dalam bahaya, dia mempertahankan ketenangannya. Dia merasa bahwa tidak perlu khawatir, karena dia membawa kakak Tiannya. Dia juga tidak mengerti mengapa dia merasa seperti itu, mungkin itu karena ketika mereka masih muda, Big Brother Tian selalu melindunginya di depan dengan heroik. Dia selalu dipenuhi dengan keyakinan terhadap Tang Tian, keyakinan yang tidak memiliki asal, seperti bagaimana semua orang di Akademi Andrew berpikir bahwa Tang Tian, yang hanya tahu teknik bela diri yang mendasar, adalah lelucon, tetapi dia masih merasa bahwa dia sangat kuat. Sama seperti bagaimana mereka tidak menjanjikan cinta abadi, namun dia masih dipenuhi dengan antisipasi dan kepercayaan terhadap masa depan mereka, tidak ada alasan atau logika di balik semua itu. Mulutnya tanpa sadar tumbuh menjadi senyum, matanya yang berkilau tidak pernah meninggalkan Tang Tian. Bahkan jika kita tidak berhasil, mati di sisi Big Brother Tian, adalah berkah. Satu-satunya penyesalan yang ada dalam hatinya adalah bahwa dia tidak pernah berhasil membantu kakaknya, dia mahir dalam pertempuran, dan kekuatan pribadinya jauh dari Tang Tian. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memimpin pertempuran setelah bertemu Tang Tian, dan dengan demikian tidak pernah berhasil menunjukkan keahliannya. Tetapi semua penyesalan ini menghilang dalam sekejap mata. Dengan kakak Tian, tidak apa-apa. Topeng di wajah Tang Tian telah dicairkan oleh hukum armor Dewa Lama. Dia tidak memiliki wajah tampan, tetapi seperti magnet, itu dengan kuat menarik perhatiannya. Dibandingkan dengan Big Brother Tian dari ingatan masa kecilnya, wajah di depannya sedikit kurang keras kepala, dengan kedewasaan dan ketenangan yang sedikit lebih, tetapi keseriusan dan penampilan yang teguh masih sama dengan masa lalu. Tang Tian merasakan tatapan Qian Hui, dia berpikir bahwa Qian Hui takut, dan mengungkapkan senyum padanya. Qian Hui segera membalas dengan senyum manis. Tang Tian menarik senyumnya dan menjadi khusyuk, matanya menjadi fokus saat dia menatap api suci yang melayang di langit. Keselamatan semua orang ada di tangannya, dan pada saat itu, dia menanggung tekanan besar. Mereka hanya memiliki satu kesempatan, dia juga hanya bisa mengaktifkan armor dewa sekali, dan jika mereka gagal. Tang Tian berpikir dalam hati, lalu kita akan kehilangan segalanya. Termasuk semua orang yang bersamanya yang dipertanggungjawabkan, aliansi selatan yang akan gagal dalam perang akan dimangsa oleh Temple, bahkan nasib Three Spirit City dan konstelasi utama Ursa juga akan jatuh ke jurang, pengalaman setiap orang dari begitu banyak pertempuran, prestasi semua orang dari ketekunan mereka, semua akan hilang menjadi asap jika mereka kalah. Tang Tian menutup matanya, dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, sama cemasnya dengan yang lainnya, seperti drum yang cepat, itu berdetak sangat kencang hingga seluruh tubuhnya terasa sedikit mati rasa. Anak muda seperti dewa. Dia bergumam dalam hatinya, pada dirinya sendiri. Dia belum meneriakkan nama, anak muda seperti dewa, untuk dirinya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Dia bukan lagi pemuda lemah di masa lalu, dia mulai memandang rendah seluruh dunia, dia mampu bergerak tanpa hambatan dalam semua arah, ia mulai menjadi pemimpin, untuk menjadi raja yang berdaulat. Tetapi jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, dia masihlah pemuda yang tak kenal takut. Perasaan yang tidak dia rasakan untuk waktu yang lama melonjak ke dalam tubuhnya seperti lava, memicu kehausan dari semua pembuluh darah dan arteri yang telah tertidur untuk waktu yang lama. Kegembiraan yang tak terlukiskan tersebar ke setiap sudut tubuhnya seperti arus listrik, dan kegelisahan awal yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat, adalah bahan bakar yang membantu memicu kemauannya yang menyala-nyala. Dia seperti naga yang tertidur selama 10.000 tahun akhirnya terbangun, dan ingin menunjukkan semangat juangnya kepada dunia. Tang Tian membuka matanya, jauh di dalam jurang murid-muridnya, nyala api dinyalakan. Anak muda yang seperti Tuhan. Dia berbicara pada dirinya sendiri, seperti apa yang dia lakukan ketika dia berada di Starwind City saat dia melihat ke lembah. Dia menggunakan semua energinya,
membakar semua emosinya, tanpa menahan diri dan mengabaikan segalanya ketika dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia menginginkan jawabannya. Pergi, pergi, pergi. Seperti badai yang muncul di hatinya, seperti matahari yang melepaskan kehangatan, seperti bagaimana dia ketika dia masih muda. Semua rasa cemas langsung hilang, dia terbang ke langit di atas tanah. Dia mengaktifkan armor dewa sekali lagi, cairan emas mengalir di sepanjang garis tubuhnya, dan kondisi mental Tang Tian terbenam ke dalam kondisi unik sekali lagi. Saat armor dewa diaktifkan, semua api suci langsung terbang ke arahnya seperti hiu. Tetapi tepat ketika mereka akan menyentuh Tang Tian, kecepatan mereka tiba-tiba melambat, mereka telah kehilangan target mereka. Di sepanjang garis Tang Tian adalah lapisan tipis penghalang energi yang telah ia kumpulkan. Lapisan energi yang tipis ini telah mengisolasi aura armor dewa. Tang Tian menatap api suci di sekitarnya, mereka sekali lagi mengambang santai setelah kehilangan target mereka, seperti ubur-ubur yang mengambang di laut. Mangsa, mata Tang Tian bersinar dengan cahaya dingin, semua api suci yang seperti ubur-ubur telah tanpa sadar berubah menjadi mangsa Tang Tian. Ketika dia sedang beristirahat, Tang Tian telah menyempurnakan rencananya. Dengan memproyeksikan hukum menjadi energi, kemudian menggunakan hukum, indentasi, untuk melubangi energi secara fundamental mengubah sifat energi. Ini sudah memisahkan diri dari kategori teknik normal, seperti bagaimana api suci tidak bisa lagi berubah menjadi energi atau hukum. Itu adalah bentuk kekuatan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itulah yang membuat Penatua klan-klan benar-benar kuat. Menciptakan teknik bela diri baru dan menciptakan kekuatan baru adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Bahkan Zero Energy Body Tang Tian tidak bisa dibandingkan dengan ini, Zero Energy Body-nya tidak meninggalkan kategori kekuatan fisik. Bahkan untuk armor Dewa Tang Tian, meskipun itu adalah ciptaan baru yang menarik, tetapi itu bukan kekuatan yang sama sekali baru. Jika bukan karena kebrutalan klan-klan agung dan belum pernah terjadi sebelumnya, hanya dengan mengandalkan api suci, prestasinya akan memberinya kemuliaan abadi. Kedua belah pihak berselisih, dan meskipun Tang Tian mengagumi Penatua klan besar, pikirannya hanya memikirkan cara mengalahkannya. Penatua klan besar memiliki kepercayaan mutlak pada api sucinya sendiri, yang dapat dilihat dari fakta bahwa semua rencananya berputar di sekitar api suci. Kepercayaan dirinya layak, seseorang harus tahu bahwa bahkan setelah mempromosikan api suci selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah menemukan rahasia api suci, terlepas dari apakah itu adalah tetua klan kuil atau musuh kuil. Bahkan keluarga bergengsi lokal semua berpikir bahwa api suci itu sendiri adalah rahasia kuil, dan Penatua klan agung telah paling memurnikannya. Tapi Penatua klan besar tidak akan pernah berharap bahwa dunia akan benar-benar memiliki Tang Tian. Tang Tian merasakan kekaguman yang ekstrim terhadap Penatua klan besar, tetapi dia tidak tahu bahwa dia juga orang aneh. Tubuh tanpa energi, badan yang disempurnakan dengan hukum, armor dewa yang terbangkitkan, armor dewa armor, semuanya diciptakan olehnya. Setelah menyaksikan berbagai kekuatan aneh, kemampuan mental dan pandangan ke depan Tang Tian tidak lagi sama dengan sebelumnya. Sementara yang lain takut dengan api suci, dia sudah memahami prinsip-prinsip di balik api suci, dan dipenuhi dengan kekaguman terhadap api suci dan Penatua klan agung. Ya, hanya kekaguman dan tidak ada rasa takut. Dia tidak meringkuk kembali di hadapan api suci. Api kudus membuatnya terkagum-kagum, keseimbangan sempurna dan aneh dipenuhi dengan keindahan, dan merupakan mahakarya sejarah manusia. Tapi itu bukan sesuatu yang dia takuti. Tidak pernah ada kekuatan yang tak terkalahkan di dunia, dan kekuatan apapun akan memiliki kekurangan dan poin yang dapat dikontrol. Energi berlubang adalah inti dari roh jenderal bergizi. Tang Tian tidak pernah dengan sungguh-sungguh meneliti dan mempelajari spirit jenderal, tetapi dia memiliki banyak jenderal roh di sisinya, dan memiliki pemahaman sendiri terhadap mereka. Dalam beberapa hal, jenderal roh juga semacam keberadaan berlubang. Itulah juga mengapa para jenderal roh tidak dapat secara langsung menyerap energi untuk memperkuat diri mereka sendiri. Energi berlubang perlu tetap ada, sementara hukum yang ditiru dalam api suci perlu dihilangkan. Tang Tian terus-menerus merenungkan tentang hukum apa yang ditiru oleh hukum di dalam api suci. Meskipun dia menyaksikan hukum yang ditiru di dalam api suci pada saat itu ketika Dewa Armor dan api suci berinteraksi, tetapi waktu yang dibutuhkan seluruh proses itu terlalu singkat, dan dia tidak memahami dengan jelas tentang apa hukum itu. Tapi dia tiba-tiba mengerti, itu adalah Radiant Law, itu adalah Radiant Law yang ditiru. Tidak mungkin untuk itu menjadi hukum lain, dan hanya bisa menjadi hukum Radiant. Karena mereka berasal dari kuil, dan api suci Penatua klan agung dikembangkan dari api suci kuil. Kejelasan dan pencerahan yang tiba-tiba ini seketika memecahkan banyak pikiran yang dimiliki Tang Tian. Dia telah mempelajari api suci biasa sebelumnya, dan memiliki pemahaman terhadap hukum Radiant. Hukum Radiant murni dan tirani, tetapi tubuh Tang Tian telah melalui banyak hukum tempering sebelumnya. Tindakannya berikut mengejutkan semua orang. Dia mengeluarkan kartu spirit. Itu adalah kartu roh kelas emas, mendarat 10 meter dari Tang Tian dan melayang di udara, tanpa bergerak. Tindakan Tang Tian sangat cepat, satu demi satu, cahaya emas keluar dari tubuhnya.
Dalam sekejap mata, ada kartu roh di sekelilingnya, semua dalam warna emas yang sama. 100 kartu roh kelas emas melayang pelan di sekelilingnya, seolah-olah kekuatan yang tak terlihat telah mengikat mereka bersama. Tang Tian menghela nafas lega, gelombang untungnya, aku membawa kartu spirit kelas emas yang cukup gelombang, yang semuanya dipersiapkan untuknya oleh pipa. Dengan penampilan banyak orang suci dan pasukan mekanis yang berkembang di Heaven's Road, nilai spirit kartu telah anjlok. Konstelasi besar Ursa telah menjadi sangat kaya, dengan segala macam pendapatan, sehingga mereka menyiapkan kartu spirit kelas emas yang tak terhitung jumlahnya. Pipa bijaksana, dan ketika Tang Tian kembali untuk terakhir kalinya, dia memberi Tang Tian banyak barang habis pakai, salah satunya adalah kartu spirit, dan jumlah kartu spirit kelas emas mencapai 100. Di sekeliling Tang Tian, kartu emas kelas roh memancarkan cahaya emas, seperti riak air emas. Posisi kartu roh direncanakan dengan hati-hati oleh Tang Tian, dan tidak ada yang menyentuh api suci. Aku harus berterima kasih kepada pipa ketika aku kembali, Tang Tian mencatat dalam hati. Dia mengarahkan Asin dan Xiaoran dan jenderal roh lainnya untuk berdiri di bawah kartu spirit, lalu menyuruh mereka duduk bersila. Mereka mengikuti perintah Tang Tian dan masuk ke posisi, dan semua orang tanpa sadar tenang. Sosok emas di langit yang tampak seperti dewa perang, membuka tangannya. Dengan kuil sebagai pusatnya, 12 pilar hukuman tersebar secara acak di daerah berbentuk cincin dengan radius 15 km. 12 Saint Knight Spirit General semua tiba sebelum pilar hukuman. Pilar-pilar berapi yang melesat ke langit membuatnya terlihat tidak signifikan, dan dengan satu lidah yang menyala, mereka akan langsung dilahap dan bahkan abu tidak akan ditinggalkan. Tanpa ragu, mereka semua melompat ke pilar berapi pada saat yang sama, dan dalam sekejap mata, tubuh mereka menghilang di dalam pilar berapi. Sophie memperhatikan ketika mereka melompat ke dalam api suci yang melonjak. Dia menghela nafas, lalu tanpa ragu-ragu, melangkah ke pilar api di depannya. Tubuhnya langsung tenggelam oleh api kudus, dia tidak tahu bagaimana dia akan berubah, gelombang akankah aku mengingat Charles? Apakah aku akan mengingat semua orang? Gelombang. Mungkin akan lebih baik untuk tidak mengingat apapun. Cahaya terakhir di belakangnya menghilang, dan dia ditempatkan di dunia yang sepenuhnya emas. Api suci yang mengalir memancarkan aura ilahi. Untuk beberapa alasan, aura ilahi terasa sangat intim dan hangat, dan tubuhnya memiliki naluri untuk ingin menyentuh api suci emas, dan memiliki naluri untuk melompat ke pelukan hangat. Seolah-olah jauh di dalam tubuhnya ada suara yang terus-menerus mengatakan padanya untuk memberikan semua kehangatan. Suara itu sepertinya memberitahunya bahwa semua keraguan dan kehilangannya akan menemukan jawaban mereka, dan semua kesedihan dan kekecewaannya akan menemukan penebusan. Mata Sophie sejernih air saat dia mengamati lautan keemasan di depannya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Masa lalu adalah masa lalu, aku sudah kehilangan apa yang telah hilang, apa gunanya untuk penebusan? Hanya ada satu alasan bagi aku untuk terus hidup. Gelombang. Dia melompat ke lautan api suci emas. Di kejauhan, tatapan The Great Clan Elder terpaku pada Sophie. Ketika dia melihat keraguan dan keraguan Sophie, dia mendengus, dan udara di sekitarnya menjadi dingin. Hanya ketika Sophie melompat ke pilar api, dia berbalik untuk pergi. Dia berjalan ke kuil yang kosong dengan langkah kaki yang mantap, setiap langkah yang diambilnya berat, seolah-olah dia menginjak permukaan Mars. Gema kesepian tidak membuatnya ragu-ragu atau merasa emosional, kuil kosong yang ada di matanya hanya membuatnya berpikir tentang masa depan yang sibuk. Kuil yang baru akan memerintah dunia, terlepas dari itu suci-suci galaksi atau jalan surga, semuanya akan menjadi milik kuil. Gelombang kuil kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya akan lahir dari tanganku. Era baru yang agung, akan lahir dari tanganku. Gelombang. Dia sangat percaya akan hal itu. Api keemasan berhenti di depan makam Charles. Dia menatap batu nisan itu saat kesedihan menyelimuti seluruh kuburan. Sayang sekali, kamu tidak akan bisa melihat era besar ini. Desahan terdengar dari api, hanya pada saat ini, maka suara tetua klan besar terdengar tua dan sedih. Dia berdiri di depan makam untuk waktu yang lama, sampai malam turun. Bahkan di malam hari, benua suci masih seterang siang hari, api suci yang mengalir di langit memancarkan cahaya keemasan ilahi yang mengusir kegelapan. Desahan ringan keluar, api perlahan-lahan berpisah, dan seorang pria tua yang lemah berjalan keluar dari api. Wajah acuh tak acuh saat ini dengan kesedihan. Penampilan klan-klan agung selalu menjadi rahasia di kuil, dan orang terakhir yang melihat penampilan sejati klan-klan agung adalah beberapa dekade sebelumnya, saat ketika klan-klan agung masih muda. Ketika dia mulai berkuasa, dia tidak lagi mengungkapkan penampilannya. Tubuh bagian atasnya berwarna abu-abu dan tembus cahaya, dan tidak ada yang akan pernah membayangkan bahwa penatua klan besar yang memegang otoritas dan kekuasaan terkuat di kuil sebenarnya adalah Jenderal Roh. Dia membelai batu nisan dan menghela nafas, anak, istirahatlah. Dengan itu, dia berbalik dan pergi, api suci emas sekali lagi menyelimuti seluruh tubuhnya.
Dia menuju ke pusat kuil, di mana altar berada, temannya yang paling setia, rekannya yang paling bisa diandalkan, klan Penatua Tafei, berdiri di sana, menunggunya. Seperti biasa, rambutnya disisir dengan sempurna, dan jubah putihnya sangat bersih. The Great Clan Elder menatap partner lamanya, dan setelah beberapa lama, dia tiba-tiba berbicara, kamu tidak harus melakukan ini. Apa itu tentang perlunya atau tidak? Tafei terkekeh, lalu membungkuk, aku tidak punya banyak tahun untuk hidup, tolong izinkan aku berkontribusi sedikit kekuatan terakhir ini. Suara klan-klan besar memiliki campuran emosi yang samar, kamu bisa menjadi roh jenderal, meskipun kemungkinannya tidak tinggi, tapi setidaknya kamu masih memiliki kesempatan untuk melakukannya, kita masih bisa bertarung berdampingan. Tolong beri aku keegoisan ini. Tafei memiliki ekspresi tenang, aku tidak akan pernah melanggar perintah kamu, dan berapapun harganya, aku selalu bersedia menerimanya. Hanya saja dosa dan darah di tangan aku membuat aku kehilangan keberanian untuk melanjutkan. Kita adalah orang yang benar. Tafei, apakah kamu meragukan pekerjaan kita? Selama kita menghancurkan semua halangan, kita akan dapat membangun kembali kuil. Apakah kamu lupa sumpah yang kita bersumpah ketika kita masih muda? Kamu bilang kamu ingin untuk bertarung di sisiku. Sekarang, kau ingin meninggalkanku. Berapa nilai darahnya? Apa nilai dosa-dosanya? Petik 2. Nyala api menari dengan kencang, tetua klan besar menjadi gelisah, dan berteriak. Tafei tertawa, itu sebabnya kamu adalah penatua klan yang hebat, dan aku Tafei. Kenangan masa lalu melintas di depan matanya, Tafei merasakan kehangatan di hatinya, dan seperti biasa, dia membungkuk dengan tulus, tolong biarkan Tafei bekerja untuk kamu ini untuk yang terakhir kalinya. The Great Clan Elder tetap diam, api tiba-tiba berhenti, dan suasananya menjadi menyesakan. Mohon berhati-hati, Tafei tidak akan dapat melayani kamu di sisi kamu di masa depan. Tafei mengungkapkan senyum hangat, Golden Flames menyembur keluar dari tubuhnya dan melahapnya diam-diam. Dari awal sampai akhir, dia mempertahankan senyumnya, tanpa mengungkapkan rasa sakit. Ketika bagian terakhir dari jiwanya dilahap oleh api, pilar emas berapi itu melesat ke langit. Pilar ini jauh lebih tebal dari pilar lainnya, dan api suci bahkan lebih kuat. Kamu pengecut. Kamu lemah. Kamu sampah. Api emas tiba-tiba menari dengan kuat sekali lagi, penatua klan besar meledak dalam kemarahan saat dia memarahi dan memarahi. Ketika dia selesai, hanya rengekan yang bisa terdengar dari api. Setelah waktu yang lama, hanya suara nyala api yang bisa terdengar. Di dalam kobaran api, sesosok samar berdiri diam, memperhatikan pilar tebal yang berapi-api. Tiba-tiba, penatua klan besar melangkah maju ke pilar api. Tafei, aku benar. Aku pasti akan membangun kembali kuil. Aku akan menyatukan dunia. Tunggu saja, Tafei. Sosok yang melangkah ke pilar berapi menghilang tanpa ragu, dan kesepian melayang tertiup angin.